Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa matalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim kaidah terkait tablik, syiar, penyeruh kepada orang-orang kafir. Kata Allah, seibarat sama seperti seorang gembala yang meneriaki kemudian hewan piaraannya, di mana piaraan tersebut atau hewan tersebut hanya mendengarkan suara tetapi tidak memahami makna daripada isi suara tersebut. Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Mereka tuli bisu, buta, sehingga mereka tidak mengerti. Uraian demi uraian disampaikan secara data, penyampaian berbasis dalil, mendengar, melihat, menyimak, mengikuti, runut di dalam berdiskusi ataupun berdebat. Tapi hasil akhirnya persis sama seperti apa yang diuraikan oleh Al-Quranul Karim. Wa mathalul ladzina kafaru, semisal menyeru kepada orang-orang kafir, kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida. Itulah yang terjadi ketika kita menyeru orang-orang kafir, sama seperti kita menyeru hewan. Mereka hanya mendengar, tapi mereka enggak memahami makna dari suara kita. Tetapi karena Allah memerintahkan kepada kita semua, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, maka kewajiban kita tak bosan-bosannya, tak jenuh-jenuhnya mengajak mereka untuk bagaimana bisa menerobos jiwa, hati dan pikirannya, agar sedikit ada titik cahaya yang akan menyinari gelapnya hati dan pikiran mereka. Sedikit demi sedikit akhirnya menjadi terang hingga mendapatkan hidayah bagi mereka yang menggunakan akal sehat. Ada di bagian mereka yang punya hak untuk mendapatkan petunjuk. Fariqan hada, kata Allah. Jadi jangan bosan kita menyampaikan kebenaran itu, karena di bagian anak keturunan Adam ada yang pantas mendapatkan petunjuk, meskipun ada juga yang sudah pantas menjadi sesat. Salam serta taslim pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sempurna yang telah diutus menyempurnakan akhlakul karimah, sehingga kita sebagai umatnya memiliki koridor di dalam kaidah-kaidah hidup, baik hubungan kita dengan pencipta
maupun hubungan kita dengan sesama ciptaan. Hari ini kembali kita menggoyang mimbar, mengajak teman-teman kita non-muslim untuk sampai kepada hakikat kebenaran, yaitu tentang penyaliban. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai pengantar saya ingin mengatakan begini. Kalau kita melihat bagaimana perintah dan penekanan Al-Quran, fattakullah, 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 ati'ullah, ati'ullah, ati'ullah. Perintah untuk umat Islam saja rupanya. Umat terdahulu juga rupanya Allah menekankan itu, dan Nabi Musa memang mengatakan hal yang sama dengan uraian Al-Quran surah Al-Araf ayat 145. Perintah kepada Nabi Musa untuk menekankan kepada kaumnya agar kaumnya benar-benar menjalankan hukum Taurat itu, berpegang teguh kepada hukum Taurat itu, dan jangan sedikit pun untuk melalaikan Taurat. Dan alhasil Nabi Isa pun demikian adanya. Al-Quran As-Saff ayat 6. Alhasil Yesus juga demikian adanya. Dia meninggalkan Torah meskipun yang paling terkecil neraka, kata Yesus, tempat yang terhina. Masya Allah sahabat Arci, barakallahu fik. Nah, ada hal sebelum kita naikkan saudara kita Kristen, ada hal hukuman bagi orang yang meninggalkan Torah. Kita lihat di dalam Ulangan, teman-teman di YouTube, aman gak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang baru bergabung di YouTube. Ada Bambang Sebroto, makasih sudah ikut masuk meramaikan channel YouTube kami. Ada beberapa pendatang baru di YouTube. Oke, aman. Thank you. Sip. Nah, ada hal di dalam kitabnya orang Yahudi, teman-teman sekalian. Perbandingan antara ketaatan mereka dan keingkaran mereka. Ulangan 28 dikatakan, jika engkau setia menjalankan perintah-perintah Elohim yang disampaikan kepadamu, maka engkau akan diangkat derajatnya lebih tinggi dari seluruh bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Jadi saya ulang teman-teman sekalian, coba dibaca Ulangan 28. Situ dikatakan begini, apa yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, jika engkau baik-baik mendengarkan Tuhan Elohimmu, melakukannya dengan setia segala perintahnya, maka derajatmu akan diangkat di atas segala bangsa di bumi. Kalau kamu dengan setia menjalankan hukum Torah, segala berkat diberikan kepadamu. Diberkati engkau di kota maupun di ladang. Diberkati engkau dimanapun kau berada. Diberkati kemudian bumi, hasil bumimu, ternakmu, benih dalam kandunganmu, adonanmu, kambing dombamu, seluruhnya diberkati. Diberkati jika kalian dengan setia menjalankan hukum Torah. Kamu diangkat lebih tinggi dari seluruh bangsa yang ada di atas muka bumi ini, jika kamu menjalankan Torah itu dengan setia. Akan tetapi, jikalau engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan yang disampaikan Musa pada hari ini, kata Musa, maka segala kutuk akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Segala kutuk akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di desa, terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah buah kandunganmu, terkutuklah hasil bumimu, terkutuklah kambingmu, dombamu, lembumu, semua terkutuk. Itu yang harusnya ditebus kalau memang ada penebusan menggunakan darah manusia.
Tapi ada kemudian upaya untuk membebaskan hukum-hukum ini dengan cara mengajarkan bahwa dengan darah manusia kutukan itu lepas. Kalau dikatakan kutukan dari Adam alaihissalam itu tak pernah dikutuk. Alaihissalam, Adam tidak pernah dikutuk. Itu enggak ada dalilnya. Tapi yang benar-benar terjadi adalah di dalam Ulangan 28, terkutuklah, 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 dan terkutuklah, terkutuklah. Itu Tuhan sampaikan di dalam kitabnya orang Yahudi dengan sangat serius. Ulangan 28, 15 sampai seterusnya. Jadi bagaimana mungkin kutukan demi kutukan ketika meninggalkan hukum Taurat itu hanya sesimpel darah manusia lalu kemudian bisa selamat? Hai, wow. Inilah saudara-saudara yang harus dipertanggungjawabkan oleh saudara kita Kristen. Silakan saudara kami Kristen yang kami kasihi naik ke atas. Jangan kejang-kejang, kita diskusi dengan baik, sampaikan narasi, dalil berbasis data. Halo, semangat siang. Ya, halo, selamat siang. Salam Dari kenal. Hei, gitu doang. Habis kenalan langsung pergi. Silakan teman-teman ajukan permintaan, nggak usah sungkan, naik aja ke sini. Ya, kita diskusi baik-baik, kita diskusi pelan-pelan, kita menyampaikan data apa yang Anda jadikan sebagai koridor iman saudara hari ini, kepercayaan dan keyakinan saudara. Mari kita uji. Apakah benar demikian adanya, atau itu hanya sebuah ilusi yang tertata dengan rapi untuk menyembunyikan sebuah angan-angan yang begitu tinggi melambung ke langit. Halo, hei, kenapa turun? Di sini ajanya. Naik aja ke sini, kita diskusi di sini. Santai aja, nggak usah lari. Silakan Bang, jangan nakal, jangan kemana-mana. Halo, semangat siang. Yes, Halo, Kristen Bang. Iya Bang. Oke, silakan buka kamera, silakan. Sabar ya Bang. Ya, silakan buka kameranya. Ya Bang. Iya, silakan buka kamera Bang. Selamat siang Bang. Iya, siang. Silakan buka kamera. Sabar ya Bang, aku masih cari pertanyaan ini Bang. Ayo, Apa buka kamera Bang, kita diskusi. Buka kamera dulu. Ini ada tema, apakah salib itu komedi putar? Ya. Silakan. Buka kamera dulu Abang. Ya sabar Bang. Aduh. Oke. Sabar ya boleh. Silakan. Nyala kamera. Oke. Iya, silakan diterima. Iya.
semangat siang. Zoya. Halo. 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 Dari Kristen, Mbak. Sabar ya teman-teman. Kita undang Halo Juma, silakan buka kameranya, silakan. kenapa kau lari-lari sama saya? Takut kau sama saya ya? Buka kameranya. Nah. Ini ada tema, Bung. Apakah salib itu komedi putar? Karena hal yang menjadi Makan. Jadi saya turunkan dulu ya. Turunkan dulu ya. Mental penjajah. Masih kayak zaman Belanda. Orang-orang kayak gini kalau sekiranya Belanda masih menjajah, mereka kira-kira jadi apanya Belanda ya? Dipersenjatai juga tuh sama Belanda. Halo, semangat siang. Halo abang. Ada onde-onde kah? Halo. Iya. Kita maklumi aja, enggak apa-apa. Kita maklum. Selamat siang. Maaf Halo, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, semangat siang. Biasa juga Oten beri salam lengkap. Jadi kalau dia perkenalkan diri, Islam baru diturunkan. Silakan teman-teman Oten ajukan permintaan, kita diskusi. Saatnya kalian memberitakan Bible melalui Komal ini. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, kan gitu ya. Gak perlu di pasar teriak-teriak kan gitu. Di pasar teriak-teriak, di jalan raya, di bus-bus. Gak usah, di sini aja. Kesini gratis, malah enak lagi kan. Kalau kalian di pasar kan ini belum tentu orang dengar, malah orang jengkel dengarkan kayak kalian, orang kayak orang sakit gitu. Tapi kalau di sini Anda bisa menjelaskan, menguraikan dengan puas di sini. Ayolah teman-teman, jangan malu-malu. Saya bantu kalian memberitakan Bible. Oke. Kita undang satu-satu ya teman-teman. Mudah-mudahan di antara mereka ada yang ini, yang lagi santai.
kenapa turun? Jangan turun kalau udah duduk di atas, di sini aja. Santai aja. Aman di sini, aman. Santai aja. Teman-teman Oten kalau naik. Hei, halo Bang. Dari Kristen, Bang. Yoi. Oke. Masih rajin baca Bible. Judulmu ini terlalu apa ya? Judul live-mu ini kayak tidak ada bahan dan sebagai penceramah. Iya. Ini pertanyaan, Bos. Iya. Buka kameranya, buka kamera. Silakan buka kamera. Yoi. Iya. Ngulik-ngulik. Iya. Ini pertanyaan. Apakah salib itu komedi putar gitu? Pertanyaan, Bang. Kalau bagusnya itu kalau live apa ya? Saya bukan seorang yang religius. Cuma memang Iya. apa bahas yang lain? Bahaslah agamamu lah. Gitu. Kan ini dua arah ini, Bang. Ini dua arah kan. Islam juga membahas salib kan. Kristen membahas Kristen juga malah menjadikan karya iblis yang salib itu sebagai jalan keselamatan, bukan? salib jalan iblis. Karya iblis. Karya iblis. Salib. Yes. Menurut Ya. Abang, salib itu karya iblis. Bible itu menurut Bible. Ya. Menurut Bible. Menurut Bible. Ya. Di Bible itu persepakatan pembunuhan terhadap Yesus itu dihasilkan dari tipu daya, kesaksian palsu, kedengkian, dan terlibatnya iblis merasuki Yudas. Itu Bang. Iblis berupaya membunuh. Kalau saya sih tidak begitu tahu agama. Oh, iya. Itulah saya katakan bahwa saudara kami Kristen itu hanya terlanjur Kristen dari keturunan doang. Mereka nggak belajar. Cuma doktrin dogma saja. Mereka nggak belajar dari Bible. Macet. Ya. Gitu Bang. Kenapa Bang? Iya. Keinginan iblis membunuh Yesus. Yesus yang ingin membunuh. Kristen doktrin. Gitu. Abang jarang baca Bible kayaknya ya. Sudah saya bilang saya tidak terlalu religius. Cuma saya lihat ini judulnya dua arah ini. Iya, betul. Dua arah. Kalau kami yang disalib itu di dalam Al-Quran adalah orang yang memusuhi Tuhan yang disalib. Orang yang memusuhi para nabi, para utusan, itulah yang disalib. Betul itu Andre, jemaat biasa. Mau dia. Tidak Bang, saya biar begini tidak pemabuk. Ini komentarnya orang-orang ini bajingan semua. Iya Bang semua. Asal mau. Siap. Iya. Saudara di mana ini? Di Sulawesi ya? Di Sulawesi. Oke. Sulata di Omaile. Ya? Oke. Sulata. Lanjut dulu Bang. Lapar saya lah. Ya udah, makan dulu. Iya. Halo Pak. Iya. Oke. Halo, semangat siang. Halo Bang Iwa.
Yo, Halo selamat juga siang. Bang. Siang. Dari Katolik. Kristen, Oh, Protestan. Kristen. Protestan. Baik. Sering baca Bible? Jarang. Tapi masih sering ke gereja. Iya, sering. Wajib lah kalau orang iya. Kristen nggak gereja tuh itu bukan Kristen namanya. Oke, meskipun nggak ada perintah wajibnya kan ya. Apa maksudnya ngapain? Nggak ada perintah ke gereja. Saya belum pernah membaca di Bible ada perintah ke gereja, itu nggak ada. Itu kan Bang Juma yang bilang, bukan kami sepihak Kristen, Bang. Karena Berarti ya Bang Suma salah. agama kami itu mengajarkan kami untuk beribadah. Iya, untuk ke gereja ada Jadi, perintahnya. Iyalah. Tujuan Boleh buat saya agama tahu? beribadah kan ke gereja. Boleh saya tahu dalilnya? Kalau abang agamanya apa? Saya Muslim, saya sama seperti Yesus, Muslim. Mana ada agama bukan Muslim? Saya Muslim Bang, sama seperti Yesus. Enggak, kata orang abang nggak punya agama. Nggak mungkin lah. Saya seorang Muslim, Iya. Muslim itu berarti Islam. Kata orang abang nggak punya agama, soalnya topiknya aja nggak benar nih. Kok nggak benar? Nggak masuk akal. Kok nggak? Iya benar, saya juga mengatakan itu. Sepakat kita. Nggak masuk akal salib bisa menyelamatkan manusia, itu nggak masuk akal. Betul. Coba buka maskermu dulu baru ngomong. Coba buka masker. Malah Yesus mengatakan dalam Matius 23 salib itu menyebabkan orang ke neraka. Buka maskermu baru ngomong, Bang. Jangan pakai masker baru ngomong. Nggak usah. Jadi kalau kita berbicara mengenai penyaliban, Yesus sendiri menekankan terhadap dunia bahwa orang-orang yang menyalib itu adalah penghuni neraka. Akibat daripada Ya kan penyaliban. gini Bang, dengar dulu bentar dulu. Kan ajaran agama Abang kan ajaran untuk kayak tentang hal-hal negatif. Kalau ajaran agama kami tuh mengajarkan kami tentang hal-hal baik, bukan kayak ajaran agama Abang yang ajarkan hal-hal negatif. Kalau menyembah makhluk Mana ada gaib, orang ajarkan agamanya naik ke surga dapat apa bidadari. Yesus mengatakan naik surga dapat istri 100. Enggak Tapi ada itu- ajaran agama kami kayak gitu, Bang. Matius 19:29. Itulah makanya saya bilang baca Bible supaya kalian itu tidak Mana ada ajaran ribut agama dengan- kami kayak gitu? Enggak ada. Matius 19 nomor 29. Siapa yang meninggalkan Tidak ada istrinya ajaran kami. karena barang siapa yang meninggalkan istrinya maka dia akan memperoleh 100 kali lipat di kehidupan yang Ya itu kan kekal. menurut pemikiran, bukan menurut pemikiran kami, beda. Matius 19 nomor 29. Tapi Yesus menjanjikan itu bukan kepada orang Kristen, Yesus menjanjikan kepada pengikutnya, bukan kepada penyembahnya. Beda pengikut Yesus dengan penyembah Yesus gitu. Kalau penyembah Yesus Udah itu berapa ya memang udah berapa korban yang Abang Kristen. makan, Bang? Bang, dengar dulu, Bang. Ya, Udah berapa korban yang Abang dapat? maksudnya Iya, yang kira-kira Abang naikin di live Abang nih, Abang bicara tuh mereka percayalah. Kira-kira berapa sudah? Alhamdulillah saya sudah mewaraskan orang dari sejak saya dirikan yayasan 2019 itu mencapai kurang lebih 900 orang, hampir 1000. Nah, itu orang-orang paling orang-orang yang itu agama KTP aja.
Ya mungkin. Karena memang Kristen itu hanya modal KTP, dia nggak paham Bible. Tidak semuanya. Beda orang. Saya pastikan semua Kristen itu nggak ada yang paham Bible, termasuk pendeta pastornya, nggak ada yang Coba. paham Bible-nya. Coba abang ini buktikan. Sederhana untuk membuktikan itu. Yang dilahirkan Maria itu Tuhan atau manusia? Itu karena otakmu masih dangkal, bodoh. Boleh. Coba buka. Boleh. Coba buka maskermu baru ngomong biar ketahuan tuh aura kebohonganmu tuh nampak nanti. Langsung maskermu dulu kikuk. baru ngomong. Langsung kikuk, langsung nggak bisa berpikir kan? Coba. Ditanya begitu. Kalian nggak paham Buka Bible. dulu maskermu baru ngomong biar ketahuan tuh nampak. Yang dilahirkan Maria manusia atau Tuhan? Langsung bingung kalian. Buka maskermu. Langsung error, mau jawab apa nih? Langsung ribut dengan masker. Padahal Nggak masuk pertanyaan akal sederhana tuh. kan. Nah, pakai masker live tidak masuk akal. Manusia melahirkan Tuhan masuk akal. Gangguan memang kan. Nah, jadi ibarat PLN mati lampu di dalam kepala, gelap, nggak bisa berfungsi lagi. Halo, selamat sore saudara VB. Wah, lagi santai di kebun ini, mantap kali wah. Selamat sore. Sore bang. Selamat sore. Selamat sore. Selamat siang. Selamat sore. Yuk. Di tempat saya ini sudah hampir malam di sini bang. Ya, berarti abang tinggal di luar mana? Di luarnya? Iya, saya di Dubai pinggiran. Iya bang. Oke, apa itu yang perlu kita bahas itu? Ya, terkait dengan penyaliban, adanya dua keadaan terkait salib. Pandangan Yesus, makasih sahabat Anita, terkait pernyataan Yesus, kecaman Yesus tentang salib, dan juga pernyataan Paulus tentang salib. Jadi ada pertentangan yang sangat-sangat mencolok antara Yesus dengan Paulus, hubungannya dengan penyaliban. Yesus mengatakan salib membuat manusia masuk ke neraka. Paulus justru sebaliknya, salib membuat manusia masuk surga. Dua hal yang bertentangan dalam satu konsep agama yang dipadukan menjadi satu, gitu bang. Gitu bang. Berarti ada datanya bang ya, bahwa Yesus itu mengatakan penyaliban itu menyuruh orang masuk neraka. Bukan menyuruh, menetapkan. Ada bang, ada data orang neraka. Ada. Matius 23. Manusia masuk neraka. Siap. Matius 23 nomor 32 sampai 34. Celakalah engkau wahai ular-ular. Celakalah engkau wahai keturunan ular beludak. Sebab separuh dari nabi-nabi yang diutus, ahli Taurat dan juga orang-orang bijaksana kalian salibkan. Maka penuhilah takaran nenek moyangmu. Bagaimana mungkin engkau akan lepas dari hukuman neraka? Aku berkata demikian bahwa hal ini akan digenapi oleh angkatan jahat ini. Jadi Yesus mengatakan, penuhilah takaran nenek moyangmu, karena nenek moyangmu itu telah melakukan penyaliban terhadap orang benar mulai dari Habel sampai kepada Zakaria. Mereka orang-orang yang diutus, ahli Torah yang diutus kepada mereka, mereka salibkan. Maka akibatnya mereka masuk neraka. Bagaimana mungkin kalian bisa lolos dari api neraka, kata Yesus. Itu mustahil. Itu ajaran Yesus tuh. Bukan dia. Itu kalau kita simak kata-kata dia itu bang, bukan mengarahkan ke neraka. Yang mengarahkan ke neraka itu yang menyelipkan Yesus
karena Yesus mengatakan apa yang sebenarnya, orang yang menyalibkan dia itulah yang masuk ke neraka. Bukan Ya, orang yang dan ikuti juga Yesus, keturunan Bang. dan juga keturunannya. Dia. Ya, oke. Jadi yang menyalib Yesus itu adalah orang neraka, begitu juga keturunannya. Setuju kita di situ ya? Iya, itu Oke. yang Baik. yang tidak terima dengan pengajaran Yesus yang menyalibkan Oke. dia itu. Baik. Terus kenapa Kristen mengambil penyaliban itu sebagai simbol agama? Itu Bang sudah nubuatan. Nah, lari ke nubuatan. Berarti kenapa Yesus mengecam penyaliban kalau memang dia sudah nubuatkan? Kalau memang Tuhan sudah merencanakan penyaliban, kenapa dikecam? Kenapa dimasukkan ke neraka? Kan Tuhan yang bikin. Yang ya memang kayak gitu dia Bang. Istilahnya Yesus itu diutuskan untuk orang-orang yang berdosa Bang. Jadi dia itu harus ada korbannya. Yesus itu Nah, masih korban. Jadi ber- untuk menyelamatkan orang yang berdosa itu Bang, nggak mungkin cuma hanya pakai kambing, pakai domba Bang, pakai apa Bang. Jadi Oke. itulah Allah itu Baik. cara menghapuskan dosa manusia. Oke. Diutusnya Baik. lah anaknya kesayangannya, anaknya. Baik. Anaknya sendiri diutus dia untuk Baik. menjadi penebusan dosa, menyelamatkan manusia dengan dosa. Baik. Berarti iblis dalam hal ini bersama dengan orang Yahudi adalah pahlawan penghapus dosa. Tidak termasuk pahlawan. Lah kan dia yang mengeksekusi terjadinya penebusan kan mereka. Ya mereka kan membunuh Yesus itu kan karena memang tidak terima dengan ajaran Yesus Bang. Tapi Karena bukankah itu Yesus sudah mengaku dia, bukankah itu program? karena Yesus itu, hah? Bukankah itu program Tuhan? Ya memang program Tuhan nubuatannya, cuman ya Nah, bagi berarti orang Tuhan yang sudah Tuhan, memprogram. itulah yang melakukan Ya, berarti itulah Tuhan yang sudah melakukan memprogram. penyaliban itu. Nah, berarti Tuhan sudah memprogram adanya para pelaku eksekutor penyaliban. Berarti mereka ini adalah alat yang digunakan oleh Tuhan menyelamatkan Kristen. Artinya iblis berjasa. Sebab karena iblislah kemudian penyaliban terjadi. Tanpa iblis penyaliban tidak terjadi. Berarti orang-orang Kristen harus berterima kasih kepada iblis. Karena tanpa iblis berkhianat, Yudas, tanpa kesaksian palsu, penyaliban tidak terjadi. Tidak terjadi penyaliban, Kristen tidak selamat. Berterima kasihlah wahai saudaraku Kristen kepada para iblis yang telah berkongko-kongko untuk menjadikan Yesus itu sebagai korban penebus dosanya orang Kristen. Oke? Gini aja lah Bang Juma kan. Siap. Menurut kami Kristen memang kayak gitu Bang. Mungkin kalau menurut Abang mungkin ya itu kan bersalahan gitu Bang. Jadi imanilah imanmu dan saya imanilah iman saya Bang. Jadi maksud saya itu Bang, urus dulu agamanya Abang. Nanti kalau udah beres agamanya Abang, barulah protes dengan agama orang. Karena di akhir zaman nanti Bang, tidak ada yang suami istri, tidak ada yang bersaudara. Itu kita mempertanggungjawabkan dosa kita sendiri Bang. Jadi Abang itu tidak perlu sibuk mabuk agama gitu. Nah, saya sedang menjalankan agama saya ini. Saya sedang menjalankan agama saya, dan ini juga merupakan gimana? Ini kalau menurut saya bukan agama Abang yang Abang jalani ini, bahkan agama orang yang Abang sedikit yang Abang protes gitu. Oh enggak bang, jelas di dalam agama saya jelas perintahnya. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut
Faqatilu awliya asyaitan inna kaidas syaitan kana daif. Perintah dari Al-Quran saya untuk kemudian melawan gerakan-gerakan iblis di dalam menyesatkan anak keturunan Adam. Faqatilu awliya asyaitan. Begitu bang. Jadi pertanyaan selanjutnya lah, silakanlah bang. Itu aja cuma sebagai saran aja sama aku bang. Jadi maksudnya saya itu temanya abang itu sebetulnya jangan berhubungan dengan isi-isi Injil kami bang gitu. Yang abang bahas itu ya sesuai isinya Al-Quran, biar paham orang-orang Muslim yang masih belum paham dengan agamanya gitu loh bang. Gitu kalau nggak ada jabatan abang di dalam agama itu bang. Nah, jadi kami sebagai Kristen penonton aja. Jadi kami nanti menilai dari situ bang. Mana ini agamanya sebenarnya. Ini kebanyakan orang kita Muslim mengasih tema tentang isi Injil. Baik. Kan lucu. Belum tentu agamanya abang beres apa enggak. Baik. Nah inilah sialnya Kristen. Setelah mengambil istilah-istilah Al-Quran, mereka tidak menyadari sebenarnya kata salib itu hanya ada di Al-Quran, tidak ada di Bible. Nanti masuk ke Indonesia, baru orang-orang lebih dulu dari kalian mengambil kata salib itu. Salib itu hanya ada di Al-Quran, tidak ada di Bible. Silakan. Saya tanya dulu sama abang, yang lebih paham tentang sejarahnya Yesus, Muhammad atau murid-muridnya Yesus? Tentu saja Nabi Muhammad hanya berlaku sesuai dengan wahyu saja yang datang kepadanya, karena beliau bukan wartawan. Tidak seperti penulis Bible, mereka adalah wartawan yang bukan murid Yesus. Jadi tidak ada satupun dari penulis Bible itu murid Yesus, nggak ada. Saya bisa buktikan itu. Nabi Muhammad menyampaikan tentang nabi-nabi terdahulu hanya berdasarkan kapasitasnya sebagai seorang nabi, bukan kapasitas sebagai wartawan. Lukas itu wartawan, Matius, Markus itu tulisan-tulisan wartawan. Anda tahu wartawan? Orang yang melakukan penelitian, mengumpulkan data-data, angket, les informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang suatu peristiwa. Itulah mereka. Jadi buku yang Anda imani itu sebenarnya adalah surat kabar yang dibukukan menjadi sesuatu yang dianggap sebagai modul atau materi-materi pengajaran yang disampaikan oleh orang-orang tidak dikenal kepada orang setelahnya. Yesus tidak memberikan legitimasi kepada Bible. Tidak mengenal Bible. Yesus itu tidak mengenal Bible. Kita ngambil sepakat dulu bang. Kita ngambil sepakat ini dulu bang. Injil dengan Al-Quran, duluan Injil daripada Al-Quran kan. Al-Quran itu menyempurnakan Taurat sebelumnya kan gitu bang. Jadi kenapa kami nanti yang dianggap abang mengambil isinya Alkitab, Al-Quran gitu? Kebanyakan mengambil isi Al-Quran abang bilang gitu loh. Sementara saudaraku, Injil itu belum datang bang. Yang nyontek itu siapa? Kristen atau Islam? Baik. Kitab Anda itu sebelum penjajah membawanya ke Indonesia, kitab Anda itu tidak ada kata Injil di dalam, tidak ada kata salib, tidak ada kata Alkitab, tidak ada kata Allah, tidak ada kata wahyu, tidak ada kata ayat, tidak ada kata iman, nabi, rasul, itu nggak ada. Nanti setelah penjajah Belanda masuk membawanya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, barulah istilah-istilah yang mayoritas penduduk Nusantara gunakan sebagai sebuah habit dalam kehidupan mereka berinteraksi dengan bahasa, barulah digunakan dalam terjemahan kitab saudara. Sebelumnya Injil itu tidak ada. Makanya orang Kristen di luar Indonesia tidak tahu apa itu Injil, apa itu Alkitab, apa itu Allah, apa itu wahyu, apa itu rasul. Mereka nggak tahu. Kenapa? Karena hanya Kristen Indonesia menggunakan istilah-istilah itu, mengambil dari Al-Quran kami. Jadi boleh nggak tahu apa itu Injil, boleh nggak tahu apa itu Alkitab, boleh nggak tahu apa itu salib. Seluruh dunia ini bang, mana yang lebih banyak bang, Kristen atau Islam? Kebetulan Yesus mengatakan bahwa sebenarnya kalau mau dipilah-pilah Bung, agama mayoritas di dunia saat ini itu Islam.
Karena penyembah Yesus itu sekarang sudah berbagi-bagi puluhan ribu denom. Masing-masing denom beda gereja, masing-masing denom sekte beda motivasi beragama. Katolik terpecah, Protestan terpecah, Advent muncul, Mesianik muncul, Pantekosta muncul, terpecah-pecah mereka dan mereka tidak bisa satu gereja. Jadi mayoritas penduduk bumi sekarang itu adalah Islam. Kristen sudah terpecah-pecah menjadi ribuan sekte yang tidak bisa disatukan. Iya betul sekali. Iya, itu fakta. Yang mayoritas Muslim itu bang di Indonesia ini, kalau di luar sana bang, kita Kristen banyak di Indonesia Iya. ini kami akui. Baik. Kalau di dunia, Islam banyak kalau bang. sekali lagi, awalnya adalah Katolik, setelahnya mereka terpecah-pecah. Katolik, Protestan nggak bisa satu gereja karena satu konsep yang berbeda. Orang Katolik menganggap bahwasanya saudara-saudaranya Yesus itu adalah anak-anak Maria seperti Yakobus, Yudas, Simon, itu adalah saudara-saudara Tuhan. Mereka menganggap Maria adalah ibu Tuhan. Sedangkan orang Protestan menganggap itu adalah kesesatan ketika mengatakan bahwa Yesus punya saudara kandung. Protestan tidak mau itu. Dan Protestan tidak mau menganggap Maria ini sebagai ibunya Tuhan, sebagai perantara di dalam doa kepada Yesus. Jadi memang kalau dilihat simbol salib memang banyak. Di luar, di permukaan mereka kelihatan bersatu, tapi di dalam mereka itu pecah-pecah, saling bermusuhan satu sama yang lain. Begitu abangku. Jangankan di luar negeri, di Indonesia ini aja saja itu terpecah menjadi ratusan sekte, golongan, kelompok yang tidak bisa disatukan. Masing-masing memenangkan ingin Juga Yesus mereka. gimana? Ya, masing-masing mereka ingin memenangkan Tapi Yesus pertarungan. juga yang mereka. Benar sekali, mereka rebutan Yesus. Iya, betul. Mereka rebutan Yesus. Tapi masing-masing mengklaim mereka lah yang paling benar satu sama yang lain. Kan gitu, Bang. Paling benar. Oke lah. Ini bang. Oke, saudara. Baik. Makasih abangku. Halo saudara Parmon Zebua, semangat sore. Ya, selamat siang Bang Zumar. Siang juga bang. Dari Kristen? Iya, benar sekali. Baik bang, boleh buka kamera kita diskusi. Silakan. Bagus jaringan ini. Net. Iya juga sih. Jaringan abang ini gangguan ya? Iya. Memang kurang bagus Bang. Bisa suara aja ya. Di ini. Halo juga bang, silakan ke kamera. Hati-hati kau kualat, kau karma kau itu Juma. Kualat kami itu Juma. Kena karma kami itu. Anunya Kristen terus kami itu. Halo bang Saragi. Silakan buka kameranya bang, kita diskusi bang. Jangan emosi karena saya tidak pernah takut sedikit pun sama kalian. Saya memang pengunya jantung. Sedikit pun bulu saya tidak berdiri melihat kalian. Jadi nggak usah menghujat, nggak usah emosi, santai aja, santai. Kita berdiskusi dengan baik. Ingat ini Indonesia bung, ini Indonesia. Kami tidak sedikit pun tidak ada takut kami sama kalian. Halo? Masa Tuhan menyuruh
anak-anaknya nikah di bawah umur. Goblok kali Tuhan umur. Disuruh nikah di bawah umur, gila kali Tuhanmu. Masa begitu? Punya Tuhan disuruh nikah di bawah anak di bawah umur, melongor. Kalau di Kristen batasan nikahi umur wanita berapa, Bang? Enggak harus standar umurnya. Masa suruh Tuhan muslim di bawah nikah? Saya ulang pertanyaan. Di Kristen batasan usia perempuan dinikahi berapa? Udah dewasa lah Umar. Gimana kau ini? Pantas aja di barat tidak ditemukan lagi ada selaput darah. Masa Tuhan bisa aduh parah kali. Udah Di gitu barat susah menemukan selaput darah di bawah usia 10 tahun. Kalau ada itu diambil obat. Kenapa? Karena mereka mayoritas oten kayak Anda dan tidak ada batasan usia pernikahan. Jadi sekarang Anda harus tahu itu. Berapa tahun? Percaya dulu samamu. Anda harus jawab di kitab Anda batasan umur berapa dinikahi wanita itu. Dan apa syarat sah nikah di agama Anda? Jawab itu dulu. Karena yang saya lihat di gereja kawin laki sama laki boleh ada. Sama binatang juga ada. Maafkan saya, Bung. Maafkan saya, Bang. Itu fakta real. Ya mungkin Anda sakit dengan kenyataan itu, tapi itulah yang terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kalian bukan lagi hamba Tuhan. Kalian adalah anak-anak Tuhan. Sebagai pewaris surga, kalian bebas mau ngapain aja. Namanya pewaris, ya kan ya? Saya nggak tahu itu ya. Islam itu korupsi duit orang Katolik. Enggak apa-apa. Oke kan masa tapi pakai duit haram melongor kan? Enggak masalah. Makan daging babi haram tapi pakai duit haram buat umroh kan longor. Enggak masalah. Enggak masalah. Emang longor kan? Emang longor kali itu gila. Kalau pendeta pungut perpuluhan ada nggak perintahnya? Halo, semangat siang, saudara. Siang. Dari Kristen, Bang. Iya. Itu Oke, pertanyaan baik. yang tadi itu kenapa nggak dijawab? Dijawab sama pertanyaan lagi. Coba jawab dulu. Kenapa Tuhan kalian Pertanyaan. menikahi anak di bawah umur? Jangan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Oke, baik. Standar di bawah umur itu standar siapa, Bang? Iya, jawablah dulu. Jangan Ya enggak. jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Anda menuduh sesuatu yang tidak ada di Al-Qur'an saya kan? Gitu lucu kan? Makanya saya balik nanya. Saya balik Ada nanya itu di- kepada Abang. Nah, silakan. Al-Quran kalian, tapi itu Ya, silakan. Di mana? Inilah hebatnya ayatnya Kristen. tapi Anda tahu, di perdebatan kalian. Tidak tahu, tidak ada dalil, tapi so tahu. Menyembah Yesus tidak ada dalil, tapi so tahu, kan gitu. Iya, aku menyembah Yesus, Cuma tapi- doktrin doang, Tapi kan Allah lucu kan. yang saya sering dengar, Tuhan kalian menikahi anak di bawah umur. Itunya. Iya. Mana dalilnya? Dalil dulu dong. Saya nggak Sampaikan hafal dalil dalil tentu dulu. yang mana-mana aja. Oh, jadi jangan melakukan sesuatu yang Anda tidak tahu. Nanti kayak Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Apapun Dia nggak yang- tahu itu. Dia nggak tahu itu setan kah atau apa kok tiba-tiba Tuhan. Juga jawab. Enggak, sekarang ada nggak? Ada nggak? Nggak Kalau ada. Allah boleh menikahi anak di bawah umur? Nggak ada perintah menikahi di bawah umur itu nggak ada. Mana dalilnya? Bukan Ayo. perintah. Ada nggak Allah kalian itu menikahi anak di bawah umur? Itu aja pertanyaan. Nggak ada dalilnya. Mana dalilnya? Kasih dalil. Kalau saya bisa buktikan di Bible ada pernikahan untuk gadis 1 hari pun ada. Anak usia bayi 1 hari ada dalilnya di kitabmu. Gimana? Coba? Bilangan 31 nomor 17-18. Bunuhlah semua perempuan yang tidak perawan lagi, tetapi yang masih perawan ambillah untukmu. Pertanyaan saya, kalau perawan itu usia berapa tahun? Perawan nggak kalau usia 1 hari? Perawan, berarti boleh 1 hari.
Jadi jangan macam-macam kalau tidak ada dalil. Saya berdalil. Itu hanya pemikiran Satu-satu. sesat aja seperti itu. Lah itu dalilnya ada kayak begitu. Kenapa kau katakan sesat? Kamu yang sesat. Ayo. Kok bisa larinya ke situ jadinya? Lah kan saya bertanya mana dalil, saudara tidak bisa tunjukkan. Tapi saya bisa menunjukkan dalil di kitab yang Anda tenteng. Kristen, kalau Anda mengatakan itu kitab saudara, boleh mengambil wanita usia 1 hari. Makanya di barat, Bung, nggak ada tuh kawin nikah tuh nggak ada di barat. Anak-anak itu sulit kita cari perawan. Karena mereka lebih dulu Kristen daripada kalian. Kalian masih melakukan aturan-aturan karena kalian hidup di tengah-tengah mayoritas umat Islam. Kalau kalian mayoritas Kristen sama seperti di barat, kalian kawin dengan sesama jenis di rumah ibadah kalian. Kalian di Indonesia ini mempercantik diri karena malu dilihat mayoritas Islam. Makanya kalian itu seakan-akan baik, memperlihatkan sisi kebaikan. Tapi cobalah di luar sana. Enggak usah keluar sana deh. Enggak usah di luar sana. Di negara kita ini aja dulu. Di negara ini aja dulu. Di mana basis kalian? Di mana basis kalian? Di kota-kota mana basis kalian? Tengok kehidupan kalian di situ. Sederhana kok gitu, sederhana. Jadi jangan menghujat. Jangan menghujat karena kita berbicara fakta real yang akan menyakiti hati kalian sendiri. Ya, penyakit AIDS itu dari negara mana? Itu dulu. Penyakit AIDS ini dari mana? Dari negara yang penduduknya beragama apa? Alamak. Siapa yang rumah ibadahnya ada yang disebut gereja setan? Ayo, gereja setan di mana jemaatnya, pendetanya semua telanjang di dalam. Ada kan gereja iblis kan, gereja setan? Jadi nggak usah menghujat, nggak usah menista. Kenapa? Karena data akan mempermalukan anda semua. Kita diskusi aja, diskusi. Silakan saudara-saudara Kristen buka kamera, kita diskusi. Halo, semangat siang. Selamat siang. Halo abang, selamat siang. Kristian yang saya kasihi, selamat siang. Ada onde-onde kah? Buka kamera, kita diskusi. Jangan takut, jangan segan. Saya nggak makan orang. Silakan. Ayo abang, diskusi kita. Buka kameranya. Silakan. Silakan. Saudara Pare, apa kabar abang? Ini ada tema, apakah salib itu komedi putar? Jangan pula kalian mengatakan, kenapa kalian bahas agama kami? Ya, salib itu hanya ada di Al-Quran. Kalau di kitab kalian itu, apa itu? Sulon, cross, pohon. Halo, semangat sore, siang sore. Halo bapak-bapak, ibu-ibu. Halo bang. Halo juga. Dari mana bang? Kita dari Islam bang. Islam. Ya. Kita ingin menjelaskan bang kepada teman-teman kita Kristen. Iya. Halo saudara Inan. Halo. Halo. Saudara Inan. Silakan bang. Ada yang bisa dibantu? Adik. Halo, semangat siang, semangat zuhur teman-teman semuanya.
Ada apa ini? Kok kalian pada jadi penakut sih? Bang Su makan ndak? Gimana kali? Ayolah. Ayo, atur napas. Nah, baru naik. Baca doa. Amin. Halo, semangat zuhur. Halo. Tekan. Naik, langsung kabur, nggak ngomong, langsung pergi. Zuma boneng. Nggak capek rupanya itu. Halo, semangat sore. Halo teman-teman, semangat sore. Halo Bintang. Halo Bang Juma. Halo juga. Dari Kristen, Mbak. Aku ingin menyapa aja Bang Juma, aku Muslim. Oh, makasih. Makasih Bang Juma. Aku turun ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, silakan teman-teman. Jangan takut, jangan segan. Kalian sudah dibekali dari kecil dan kalian punya Roh Kudus kan? Bukankah Roh Kudus itu Tuhan bagi kalian? Dan Roh Kudus ada di dalam diri kalian. Berarti kalian bersama dengan Tuhan kalian. Masa takut? Jangan takutlah. Halo, semangat siang. Halo. Semangat siang. Halo. Iya, siang Mbak. Siang. Dari Kristen. Iya, Kristen. Baik, salam kenal. Ibu boleh buka kamera kita diskusi? Abang Zuma buka maskernya dulu. Aku buka kamera. Boleh? Kenapa bisa dengan masker saya? Ya biar sama-sama enak tuh Bang. Nggak bisa, Saya Ibu bisa buka lihat kamera Abang. dulu. Bang, Buka kamera tadi aja. saya simak itu Bang. Abang belum jawab itu saudara-saudara kita yang tadi bertanya Bang. Pertanyaannya apa? Itu yang anak-anak di bawah umur itu loh. Dalilnya mana? Saya kan minta dalil. Ada nggak dalilnya? Dalilnya mana? Dalil dulu. Kalau cuma tuduhan mah ya mirip Paulus dong. Cuma nuduh-nuduh, siapakah engkau Tuhan? Yang tadinya mau mengaku aku lama lampir, terpaksa dia mengaku Tuhan lah. Bukan tuduhan. Bang Suma coba jelasin dulu. Bagaimana saya mau jelaskan kalau tidak ada dalilnya? Saudara kita Bang. Kan harus ada dalil. Tuh yang 1400 tahun silam, dalil mana? Kalau saya kan jelas, siapakah engkau Tuhan? Ya terpaksa setannya mengatakan, akulah Yesus. Ayo. Enggak. Tuhan itu. Awas lu. Kan begitu. Belum apa-apa sudah dibilang Tuhan. Kalau ketawa lucu deh Bang. Ya udah, nggak usah ketawa. Jadi pakai masker makin lucu. Iya, silakan buka kamera. Ayo teman-teman. Iya, buka dulu masker, biar aku buka Iya, kamera. maskernya dulu dong buka, cincai lah. Orang Cina bilang cincai lah. Kalau yang berani. Saya heran aja teman-teman. Paulus memberikan 13 buku, kalian tidak tahu wajahnya seperti apa. Paulus menghadiahkan 13 buku mantra. Repot tanya, buka maskermu. Kau tidak tahu mukanya kayak mana. Aku kebuka. Sekarang Anda ribut dengan masker saya. Nah, bilang aja lah penago kabodoh. Monyet kau.
Saya takut kepada siapa? Kepada Anda, saudara. Di ring pun kutantang kau. Di ring pun kutantang kau. Boleh. Boleh. Buat Iya. Kapan? Atur. Anda yang menantang. Atur aja. Aturan aja. Ya, Anda yang nantang saya kan. Saya kan sang juara. Anda nantang saya. Ini lagi nih. Kita aja bawa kita orang, oke? Tunggu. Jangan kita. Anda menantang saya di ring. Ya, oke. Kapan? Oke. Ya, kok jadi saya kapan? Saya kan juaranya. Abang yang nantang saya. Dari mana kau? Juara dari mana kau? Monyet. Jawa kau. Saya pelatih saya pelatih terbaik. Kalau bagi saya kau babi. Anda kenal, saya perkenalkan dulu. Saya pelatih terbaik internasional Black Panther Karate. Murid saya tersebar di kesatuan-kesatuan. Saya dikenal dengan panggilan Sensei Alim. Sombong terhadap kucing tidak apa-apa. Jadi kalau Anda nantang saya mau di ring, boleh. Itu makanan saya tuh. Tapi saya nggak puas kalau 1 lawan 1. Minimal harus 3. 1 lawan 3 kalau saya. Karena kalau saya menang 1 lawan 1 itu bukan kemenangan. Saya dididik dengan darah keringat. Ya. 1 lawan banyak boleh. Tapi kalau 1 lawan 1, saya tidak diajarkan 1 lawan 1 di perguruan saya. Itu bencong yang berkelahi 1 lawan 1. Ya. Halo Bang Juma. Halo juga, Neng. Saya mau nanya. Saya agama Islam, tapi saya punya pacar juga agama Kristen. Halo, semangat siang teman-teman. Halo, semangat siang. Halo, selamat siang, Mas. Iya. Aku geram Mas aja itu Indra. tadi yang nantang kurang ajar itu. Kurang ajar. Mengajak ribut dia. Biasalah bang. Iya. Saya siap tempur. Allahu Akbar, Masya Allah. Enggak lah bang, itu cuman pelampiasan rasa kesal aja. Tapi kekesalan itu muncul karena mereka yang cari. Ya, umat Islam terlalu sabar di Indonesia ini. Terlalu sabar kita. Nama Tuhan kita mereka pakai dengan seenak perut. Ya. Ada satu kitab teman-teman di dalam Bible itu namanya kitab Wahyu. Kata wahyu itu ambil dari mana? Dari Al-Quran. Coba. Penghinaan mereka itu sangat luar biasa. Cuman kita orang Islam ini tidak memperlihatkan sisi di mana kita itu tidak ingin menegakkan Islam. Ya, justru kita menegakkan Islam rahmatan lil alamin. Tapi mereka yang tidak sadar diri itu. Mereka yang enggak sadar diri, tidak sadar. Mereka menyebut kata Allah, mereka enggak tahu itu kalau itu adalah Tuhan kita, nama Tuhan kita. Mereka pakai sembarangan saja. Gitu. Halo Bang Juma, mau tanya, saya dengarkan tadi Anda mengklaim agama mayoritas di dunia ini adalah Muslim. Tolong jelaskan secara detail dan data dari mana sumber yang Anda ketahui. Iya, Kristen itu terpecah-pecah. Bukan satu agama Kristen itu. Katolik, Kristen, Protestan, Advent, Pantekosta. Ya nggak usah ada Katolik atau apa yang lainnya. Ya, jadi agama Anda itu bukan satu seperti kami Islam, enggak. Kalian itu kelihatan Bagiannya ada Sunni, ada apa lagi? Iya. Ya. Tapi kami tidak mengatakan. Saya kan ditanya. Muhammadiyah ada. Itu yang menantang tadi. Gimana? Main telepon. Gimana bang? Turun. Gimana? Itu kalau ngajak ribut nggak jelas itu. Halo. Iya, gimana bang? Mana itu yang menantang tadi?
Udah bang, itu ndak nantang, itu dia cuman untuk ngobati rasa takutnya. Lihat Bang Sum aja takut gemeteran dia. Coba tanya lagi. Tadi Anda mengaku Islam kan? Begitu cara Paulus menanamkan ajaran kepada pengikutnya memang. Boleh berbohong dalam segala hal. 1 Filipi 1 nomor 18, 1 Korintus 9, 20, 21, 22. Bahkan menjadi segala-galanya, menjadi monyet pun bisa. Demi untuk andaikan bisa monyet itu dikristenkan, Paulus jadi monyet juga. Itu dalil. Jangan sakit hati. Paulus sudah menanamkan itu. 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku, jadikanlah aku sebagai teladanmu. Jadi kalau Anda mengatakan saudara adalah Islam, kami maklum pengikut Paulus pasti. Karena hanya pengikut Paulus lah yang menggenapi nubuatan nyamar domba. Itu serigala, orang non Yahudi ngaku Yahudi, itulah kalian. Cuman rasa kasihan kami ini lebih tinggi dari rasa geli yang ingin setiap saat menertawakan kalian. Kasihan deh loh. Tapi kasih sayang ini jauh lebih tinggi daripada rasa ingin tertawa. Kristen itu bukan domba. Kristen itu bukan domba, tapi ngaku domba. Yang disebut domba itu adalah Bani Yakub, Yeremia 50 nomor 17 nomor 23. Nah, sekarang siapa yang nyamar? Siapa yang menyamar jadi domba? Ya kalian, Kristen. Domba tidak makan babi, kawan. Domba nggak makan babi. Yang makan babi itu serigala. Gitu loh. Dan memang itu ajaran Paulus untuk nyamar-nyamar, yang suka menyamar-nyamar. Ya itulah ajaran Paulus. Masuk ke Bali, Tuhannya berubah menjadi Sang Hyang Widi. Masuk ke Medan, Tuhannya menjadi Debata. Masuk ke Sulawesi, Tuhannya menjadi Puang. Masuk ke Yerusalem, Tuhannya menjadi Elohim. Masuk ke Yunani, Tuhannya menjadi Theos. Masuk ke Indonesia, Tuhannya menjadi Allah. Oten. Kapan sih kalian ini bisa sadar? Halo, Masuk ke Yunani, Tuhannya menjadi Theos. Waalaikum. Assalamualaikum. Iya, Mbak Nona. Jadi gitu, Mbak. Ya, oke, makasih ya Bang Juma. Makasih juga Serigala Betina. Bye-bye. Dadah. Silakan Serigala turun. Saya mau kutoh, baik-baik mau ku datang ke sini, apa tidak ada orang takut sama kau, bilang. Tidak ada, itu Bugis Makassar mau ku takut-takuti. Kentut di bagianmu. Kami sudah terlatih. Belanda ada yang dikenal perang Makassar. Wah, itu perang Makassar itu lama, itu kami melawan agama penjajah yang beragama sama dengan agama kalian. Jadi kami sudah terlatih melawan orang-orang penyembah Kristus. Halo, semangat siang. Halo, selamat siang. Siang juga. Apa kabar Bang? Baik, seperti biasa, baik. Silakan tema saya. Kristen yang mampu. Ya, sebentar saja. Kamu tadi mengatakan bahwa wahyu apalah itu diambil dari Islam. Karena begini Bang, pasti kan ini hanya pendapat ya. Kita kan ini tinggal di Indonesia. Wahyu makanya itu kan sudah menjadi kota apa? Kalau kami di Amerika, wahyu itu sudah jadi serapan. Coba Anda gunakan, tolong Anda gunakan kata wahyu dalam bahasa sehari-hari. Silakan. Contoh, misalnya Anda suruh istri Anda ke pasar, coba gunakan kata wahyu.
Wahyu itu sama dengan ilham, Bang. Itu kan wahyu, Ilham itu, ilham itu juga bahasa Quran. Saya mau tanya, duluan Kristen di Arab atau Islam, Bang? Duluan Kristen di Arab atau Islam? Duluan Kristen. Duluan Kristen. Makanya sebelum Islam muncul abad ke-7, Kristen sudah ada. Apakah mereka menggunakan kata bukan wahyu di sana? Baik. Itulah baik. makanya pakai Baik. logika, Bang. Saya Baik. pikir Anda berilmu tapi tidak bisa tangkap ya. Baik, datang. Orang Arab menyebut kata Allah itu untuk sebutan apa? Oke, kata Allah itu digunakan untuk menyebut itu orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka itu Saya ulang lagi pertanyaan saya. Orang-orang Arab Kristen di sana menyebut kata Allah sebelum Islam itu datang itu ditujukan kepada siapa? Pencipta. Mereka menyebutnya dengan kata Allah. Ya Allah. Kemudian Islam ikut-ikutan. Coba kasih data. Islam kan muncul abad ke-7. Maka Anda mengatakan Kristen lebih dulu menyebut kata Allah di sana. Kasih data. Karena itu bahasa Arab. Kasih data. Kata siapa? Itu bahasa Arab, Bang. Kata siapa? Itu bukan bahasa Arab. Coba. Saya uji. Saya uji. Sembahan dalam bahasa Arab itu apa? Oke. Yang mereka sembah itu Allah. Ya. Sembahan, bukan nama. Yang saya tanya sembahan dalam bahasa Arab apa? Saya tidak tahu. Kalau digunakan Islam. Kenapa nama begitu? Allahu Akbar. Kalau bapak dalam bahasa Arab apa? Saya tidak tahu. Abah ya. Berarti orang Kristen Arab memanggil apa kepada Tuhannya Yahudi? Orang Kristen Arab ya pasti kalau mereka menggunakan Allah. Allah, karena kan itu Tunggu dulu. Sebelum Islam datang, orang Kristen Arab kata Anda pasti rujukannya kepada Bible kan? Iya. Nah, sekarang di Bible kata Tuhan itu apa? Dalam bahasa Aram, dalam bahasa Ibrani. Oke, kalau bahasa Ibrani kan Elohim. Nah, bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya Elohim apa? Bahasa Arabnya ya Allah. Islam muncul abad ke-7. Arab kita menggunakan kata Allah. Elohim bahasa Arabnya Allah. Itu bahasa Arab. Ya, coba ada para membaca Elohim. Udah jangan kamu masuk ke dalam ranah yang kau tidak ada ilmu di situ, jangan. Itu orang Arab makin bahasa malu Arab, nanti. bukan milik Indonesia itu, Bang. Oke, saya tanya lagi. Kitabmu dalam bahasa Arab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu abad keberapa? Duluan mana, Islam atau Kristen di Arab? Kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu disebut apa? Atau Islam di Arab? Saya ulang lagi. Duluan mana, Islam atau Kristen? Saya ulang lagi. Jawab dulu, Bang. Kitabmu duluan mana, Islam atau Kristen di Arab? Dengar dulu Bang, kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu abad keberapa? Karena Kristen itu tidak pernah ke Arab. Yang ke Arab itu adalah Nasrani, bukan Kristen.
Beda Nasrani, beda Kristen. Oke, Bung, sekarang kita masuk ke tema. Islam muncul abad ke-7 di Arab dan juga Kristen sudah ada duluan. Tidak ada Kristen di sana. Tidak ada Kristen di sana. Jangan kau nipu. Novel itu apa? Kristen Tidak atau apa? ada Kristen di sana. Apa itu di novel itu Kristen atau apa? Oh, tidak ada. Mereka Nasrani. Muhammad belajar dari Nasrani. Siapa yang Nasrani? Pengikut Isa Al-Masih, bukan pengikut Yesus. Jadi tak ajarin samamu ya, tak ajarin samamu. Tidak ada di dalam kitabmu itu ya yang bisa kau terjemahkan menjadi Allah, tidak ada. Pahami itu dulu. Jadi kamu di Indonesia ini menggunakan diterjemahkan God, brother. Makanya kan diterjemahkan God karena itu kan. God dalam bahasa Indonesianya apa? God dalam bahasa Indonesianya apa? God dalam bahasa Indonesianya ya. Udah, dia ada monyet. Udah. Di sini bukan tempatnya umat Paulus berkarya untuk nipu dan menyesatkan manusia. Kau ke neraka saja. Tidak usah di sini. Masa God kau terjemahkan Allah? Itu monyet, memang kau biawak. Monyet yang setubuhi ibumu itu sampai kau lahir, makanya otakmu nggak berfungsi. Halo, semangat siang. Halo Juma. Ya. Halo juga. Nah, gimana Juma? Ini ada tema, apakah salib itu komedi putar? Silakan. Apakah salib itu komedi putar? Kenapa bisa komedi putar? Ya, karena ajaran Yesus itu tidak sama seperti konsep Kristen hari ini. Konsep Kristen itu kayak lelucon. Itu menurut siapa? Ya, itu menurut Bible. Ngarang kamu. Kok jadi ngarang? Kayak lelucon, konsep salib itu kayak lelucon. Ya. Halo. Ngintip dia, teman-teman. Ayo yang berisi naik. Hadapi saya dengan ilmu, jangan dengan cocokologi. Silakan pakai ilmu tapi ya. Ini ibu dari tadi minta ada apa ya? Minta naik jaringan. Kenapa? Parah. Dari Kristen apa? Ya, Katolik, Protestan? Kenapa? Protestan atau Katolik? Katolik. Oke, silakan buka kamera, Mbak. Buka kameranya, silakan. Tunggu, sabar ya, kita turunkan dulu yang satu. Oke, Ibu, salam kenal dari saya, Bang Suma. Saya lihat salam ini kenal juga. Iya, ada tema apakah salib itu adalah komedi putar? Artinya apakah salib itu adalah sebuah candaan sampai pola yang dibangun Kristus? Iya. Karena Yesus mengatakan bahwa
orang yang menyalib orang benar, keturunannya tidak luput dari neraka. Saking sadisnya kecaman terhadap salib itu, kata Yesus. Yesus yang mengatakan itu. Gimana? Makanya saya Matius Dalilnya? 23 nomor 32 sampai 34. Dikatakan di sana bahwasanya penuhilah takaran nenek moyangmu. Terus Penuhilah takaran nenek moyangmu. Bagaimana mungkin engkau akan luput dari neraka? Sebab aku mengutus nabi-nabi, ahli Torah, dan juga orang benar, orang bijaksana, tetapi kalian menyalibkan dan membunuhnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Jadi keturunan para penyalib itu adalah orang neraka, dan Yesus katakan kau adalah keturunan ular beludak. Yesus mengecam para penyalib, bahkan keturunannya tidak lolos dari neraka. Tapi di Kristen jadi lucu gitu. Justru gara-gara menyalib orang benar, Kristen jadi selamat. Salib ini kok jadi Kristen mainan. apa? Seluruh Kristen, semua Kristen pengikut Paulus, semuanya, Kristen Protestan. semua Kristen Saya juga menjadikan kurang salib itu. Saya juga kurang paham kalau ajaran Katolik. Ibu Katolik, Mbak ini Katolik. Katolik. Oh, iya. Katolik memang murah Cuman saya senyum di dia. situ tadi saya cuman kutip satu tadi bahwa salib Yesus itu dijadikan Seperti mainan jadinya, seperti mainan. Iya. Oke, kalau Salib saya dikecam jawab oleh yang Yesus. Boleh silakan. Saya cuman bilang berbeda pendapat, terus berbeda-beda ajaran. Kalau mengenai Yesus, Protestan juga kan percaya Yesus, kami juga percaya Yesus. Jadi kalau bilang salib itu menjadi mainan, itu tidak. Itu cuman reinkarnasi manusia yang ingin belajar dan ingin tahu seperti apa, tapi tidak memahaminya. Jadi saya tidak bilang bahwa agama apapun itu tidak bagus atau bagaimana, cuman saya tidak terima yang salib Yesus itu dijadikan mainan atau barang gasingan atau apalah. Itu saja, Kak. Soal ajaran Kristen saya tidak paham. Saya Kristen Katolik, jadi saya tidak paham. Makasih. Oke. Masih ingin diskusi atau ingin turun? Boleh, saya simak aja, tidak apa-apa. Oke, baik. Jadi yang menjadi pertanyaan Saya besar tidak kami, terlalu mau bertanya-tanya. ya. Jadi gini, Mbak. Kalau di dalam Matius 23 tadi itu kan data 32, kan Yesus mulai dari data 1 dari Matius 23 sampai 39, kan Yesus itu hanya mengecam celakalah. Kan gitu. Terus sampai pada poin 32, penuhilah takaran nenek moyangmu, wahai engkau keturunan ular-ular, keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin engkau akan meluputkan diri dari api neraka? Sebab aku mengutus nabi-nabi, ahli Torah, orang bijaksana, separuh kalian bunuh dan kamu salibkan. Maka kamu akan menanggung apa yang menjadi perbuatan nenek moyangmu, yaitu menumpahkan darah orang benar mulai dari Habel sampai ke Zakaria. Semua ini aku katakan akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Artinya akibat dari penumpahan darah orang benar ditanggung oleh keturunan mereka, yaitu ahli Taurat, orang Farisi, yang akan menanggung itu semua sebagai orang neraka.
Dengan kata lain, bahayanya penyaliban berimbas kepada keturunan para penyalib sebagai orang yang tidak akan lolos dari api neraka jahanam. Begitu dahsyatnya, fatalnya ketika menyalib orang benar. Kita kunci itu berdasarkan data Yesus yang mengatakan. Nah, tiba-tiba muncul Katolik dan sekte yang lain mengatakan bahwa salib itu adalah keselamatan. Sementara Yesus, salib itu adalah kematian di neraka kekal. Makanya saya katakan kok ini kok kayak candaan gitu loh. Salib ini kok kayak komedi putar. Yang tadinya Yesus mengecam para penyalib dan keturunannya sebagai orang neraka, kok tiba-tiba menyalib Yesus itu adalah sebuah kemenangan bagi para orang jahat. Itu gimana itu? Saya serius bertanya. Bukan karena saya melihat adik ini cantik, bukan, tapi karena memang saya serius ingin tahu kenapa salib itu kok berubah arah di Katolik. Tiba-tiba salib sebagai lambang keselamatan. Yesus mengatakan salib itu menyebabkan orang menjadi orang neraka. Itu loh maksud saya. Mungkin gini Kak, saya cuman kasih dikit masukan. Mungkin gini, mungkin menurut Kristen ya, mungkin ya, di mana Alkitab mana yang abang baca itu, bahwa mereka menganggap bahwa salib itu untuk apa namanya tadi, orang-orang jahat ya. Iya. Ada benarnya juga karena gini. Ada benarnya juga karena, tetapi dalam ajaran saya ya yang saya tahu bahwa Yesus itu bahagia, maksudnya menerima dia disalibkan dengan situasi dan keadaan yang dia alami. Dia menerima bahwa itu keputusan Allah, bahwa dia harus siap menerima apapun keputusan Allah. Begitu. Mungkin ular beludak itu tadi bagi orang-orang yang membencinya, mungkin ya, seperti itu kira-kira, yang membencinya dianggap ular beludak, mungkin seperti itu. Oke, baik. Jadi tapi bagi kami itu kemenangan, bahwa dia bisa menerima bahwa dia sanggup untuk menjalankan tugasnya. Dia disalibkan, dia dibunuh, bahkan dia diejek, walaupun dia pertaruh nyawanya, karena dia berhasil untuk menjalankan perintah Allah. Allah memerintahkan dia untuk, Yesus, kau harus siap menerima apapun hukuman dari orang-orang yang membenci engkau. Seperti itu. Ada nggak dalilnya itu, Mbak? Bahwa Yahudi menyampaikan ke Yesus untuk siap menerima hukuman salib. Ada nggak dalilnya? Nah, karena kan di saat Yesus disalib itu kan dia menyebut ya, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu sudah bertentangan dengan ucapan. Itu bertentangan dengan ucapan Yesus di dalam Yohanes 8. Bapa tidak akan membiarkan aku seorang diri. Yesus tidak akan pernah dibiarkan seorang diri, kata Yesus. Yohanes 8 nomor 29. Bapa tidak pernah meninggalkan Yesus sampai selama-lamanya. Jadi saya curiga kalau yang mengatakan Bapak kenapa kau meninggalkan aku itu muridnya salah satunya. Karena Yesus tidak pernah ditinggalkan. Bapa tidak pernah tidak akan membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Itu kata Yesus. Tapi kalau tiba-tiba saja ada yang teriak Eli, Eli lama sabaqtani, saya yakin 100% itu bukan Yesus lagi, tapi oknum lain yang menggantikan dirinya.
Makanya antara pengajaran Yesus, ketika Yesus mengajar usia 13 tahun sempat menghilang, lalu kemudian muncul di usia 29 sampai usia 33 tahun, itu berbeda dengan ajaran setelah penyaliban sampai hari ini. Jadi ajaran Yesus dengan ajaran Katolik itu berbeda jauh. Kenapa berbeda jauh? Karena Katolik lebih menekankan terhadap poin penyaliban, bangkit dari salib, datang kepada Paulus, datang di Pulau Patmos. Itulah yang dijadikan sebagai acuan keyakinan. Sedangkan pusat sentral pengajaran Yesus adalah ketika dia penginjilan sebelum penyaliban. Itulah inti poin daripada ajarannya. Di antaranya, salah satu ajarannya menasihati orang-orang, yaitu muridnya, agar waspada kepada Yesus palsu yang datang kepada mereka, yang melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dahsyat. Sekiranya mungkin Yesus palsu bisa menyesatkan mereka. Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 15, 16, 17, 18 sampai 26. Itu kata Yesus. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka penyesat yang memakai namaku ini akan menyesatkan banyak orang. Dan saya yakin orang banyak yang disesatkan itu adalah, mohon maaf, Katolik dan turunannya. Karena hanya ada satu kelompok di luar Yahudi yang memakai nama Yesus, tidak ada yang lain. Nah, orang Yahudi lah yang mendapatkan pesan agar waspada kepada Kristus palsu. Karena Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, mohon maaf kalau dibilang Kristen Katolik kan jelas itu pengikut Kristus. Kristus yang mana? Yang mengajarkan ibadah Minggu. Yesus tidak mengajarkan itu. Berarti ada Kristus lain. Begitu saudari Nona Astri yang baik hati. Kenapa orang Katolik itu baik-baik ya? Saya heran loh, Ya, serius. soalnya saya cuma mendalami ajaran saya saja, jadi saya tidak mau mendalami ajaran orang lain. Iya, saya suka sama teman-teman Katolik saya itu baik, mereka baik dibandingkan yang lain. Maaf nih, bukan saya nyanjung Katolik. Tapi rata-rata saya berdialog dengan orang-orang Katolik itu yang terdidik ya, yang belajar Bible itu lebih enak ditemani diskusi daripada yang lain. Begitu, Mbak. Ada lagi? Ya, karena memang kita tidak perlu memahami ajaran orang lain kan begitu. Kita harus mendalami ajaran sendiri. Oke. Ada lagi Mbak Nona manis. Juga tidak mau bertanya tentang, sebenarnya pingin mau tanya sih seperti apa. Ada yang saya mau tanya tentang Muslim. Abang Muslim kan? Saya Muslim. Cuman saya tidak mau bertanya karena memang saya tidak ingin tahu. Soalnya memang saya tidak mau pingin tahu tentang ajaran abang. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kalau gitu kita sudahi ya, Mbak. Pingin dengar saya. Oke, kalau gitu kita. Oke. Makasih. Iya, makasih. Nanti kalau ada hal-hal ini naik lagi ke sini boleh nggak apa-apa. Oke, makasih Kalau ada saudari yang Nona. menentang. Kalau ada yang menentang saya mau. Oh iya, siap. Oke. Makasih. Hanya tadi saya cuma Salam menolak kenal. kalau dibilang saya cuma menolak tadi karena dibilang salib Yesus dijadikan gasing. Itu saya tidak terima. Itu tidak. Oh iya. Baik. Oke. Makasih. ya. Salam semuanya. Minta maaf semuanya, makasih. Nona ini baik. Bagaimana, Bung? Apa Anda sudah menerima Paulus bertobat?
Kalau mau diskusi itu Bang Zuma jangan lari-lari gitu loh. Ya. Nah, kalau gentleman itu harus siap ditanya dan siap bertanya juga gitu loh. Ya kan? Makanya saya itu Bang Zuma, saya mengumpulkan ilmu dulu, memahami Alkitab saya, baru saya itu ke kitab orang lain, sehingga ketika saya itu ditanyakan, saya nggak bingung ketika iman saya itu ditanyakan. Artinya saya mempertanggungjawabkan ya, karena Rasul Petrus mengatakan ya, kami ini harus mempertanggungjawabkan iman kami itu baik dalam hal perbuatan dan juga dalam intelektual atau dalam namanya spiritual ya. Jadi artinya kami bisa mempertanggungjawabkan iman kami itu. Ketika orang menanyakan bagaimana ini, bagaimana itu, ya kami bisa menjelaskan itu. Nah, itu dia Bang Zuma. Makanya itu ada di 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Iya. Oke. Bagaimana? Jadi boleh saya bertanya sama Bang Zuma ini? Boleh. Boleh. Begini Bang Zuma, saya pernah baca itu ada di Al-Maidah Al-Maidah ayat 44. Ya kan bunyinya apa katanya di sana, Bang? Ya, saya bacakan Bang ya. Siap. Al-Maidah 44. Terjemahan saja ya, saya nggak bisa bahasa Arab. Boleh. Oke. Boleh, silakan. Ya begini Bang ya, dari Al-Quran Al-Maidah ya, surat Al-Maidah ayat 44. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat di dalamnya tanda kurung ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Pertanyaan saya di sini Bang, ada kalimat yang di sini dikatakan bahwa janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Nah, maksudnya ini bagaimana Bang? Coba dijelaskan Bang. Kenapa Tuhan mengatakan itu? Apakah ada orang-orang yang menjual ayat-ayat itu dengan harga murah pada saat itu, sehingga Tuhan menegur, berarti maunya Tuhan itu harus harga mahal ya ketika ayat-ayat itu dijual gitu. Silakan Bang. Oke, baik. Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran surah apa tadi, Al-Maidah ya? Iya, Al-Maidah 44. Ayat 44. Jadi memang Taurat itu di dalamnya ada cahaya, di dalamnya ada petunjuk. Cahaya dan petunjuk ini datang kepada Bani Israel. Lalu di antara mereka kemudian ada yang menyepelekan hukum Taurat itu, sehingga Taurat hanya dijadikan sebagai alat untuk kepuasan materi mereka. Itu jelas itu. Jadi mereka hanya menjadikan Taurat itu sebagai simbol agama saja, tetapi mereka tidak menjadikan Taurat itu sebagai petunjuk di dalam kehidupan mereka. Berbeda dengan umat Islam, Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupan mereka dalam beragama. Nah, sehingga mereka terkadang menukarkan antara perkataan-perkataan Tuhan dan perkataan manusia. Mereka mencampur adukkan
antara firman Tuhan yang datang kepada mereka dan perkataan-perkataan yang ada di antara mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan, karena Torah bukan lagi menjadi acuan di dalam kehidupan beragama mereka. Itu yang terjadi dan itu tidak bisa dipungkiri, itu fakta, itu real. Sehingga ketika mereka memberikan atau menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah, itu betul, itu jelas itu. Mereka menganggap hukum Tuhan itu bukan sesuatu yang luar biasa. Hukum Tuhan itu dianggapnya sebagai mainan saja. Dan Al-Quran tidak salah. Mungkin orang mengatakan bahwasanya Al-Quran hanya menerka-nerka, Al-Quran hanya menyampaikan sesuatu yang tidak ada fakta, tidak ada real. Tapi alhamdulillah kami bisa membuktikan itu, bahwa keadaan seperti apa yang ada di dalam kehidupan Yahudi dan orang-orang Kristen hari ini itu benar adanya. Contoh misalnya Paulus, orang Yahudi, ahli Taurat kan dia. Dia membatalkan hukum Tuhan, ayat-ayat Tuhan, dengan menjualnya, menukarkannya dengan surat-suratnya yang bukan firman Tuhan. Itu fakta, itu real, Bung. Itu fakta, itu real. Makanya Yesus di dalam kitab Anda juga mengatakan, bukan, jangan kau berikan barang yang kudus. Barang kudus itu mutiara. Barang kudus itu adalah Torah dan mutiara kepada babi. Apa mutiara itu? Injil. Jadi tidak bisa sembarangan diberikan hukum Tuhan itu kepada orang lain, karena akan hanya diinjak-injak. Itulah yang terjadi terhadap Torah Nabi Musa yang ada pada hari ini. Silakan. Iya, baik Bang. Jadi pertanyaan saya tadi Bang Zuma, apakah kata menjual di situ, apakah itu dijual dengan materi, ya, artinya memang ada itu ada sebuah buku, ya, dan dijual sama yang lain, atau ada orang-orang yang mengutip-ngutip ayat Alkitab, ya, atau ayat Al-Quran itu, dan juga dijadikan bahan itu, dijadikan bisnisnya gitu loh, jadikan usaha untuk menghasilkan uang. Apakah itu pengertian? Coba dijelaskan Bang Zuma. Iya, maksudnya di situ dia menjadikan ayat suci Torah itu sebagai alat untuk melegalitaskan kemudian apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka mau. Torah itu dianggap sebagai mainan. Itu maksudnya, dia menjual firman Tuhan itu dengan harga murah. Dia mengatakan, itu sudah tidak berlaku, itu enggak ini lagi, enggak ada lagi ininya, sudah habis rasanya. Dia jual, itu artinya dijual, dia buang dengan harga murah. Padahal Torah itu adalah ketetapan yang harus dipegang erat oleh mereka Bani Israel, tapi dijualnya dengan harga murah dengan mengatakan, sudahlah, dengan matinya Yesus semua sudah dibatalkan. Oke. Tak ada harganya firman Tuhan di mata mereka. Teguran ini ditunjukkan kepada siapa ini Bang Zuma? Orang Yahudi. Ahli Taurat. Yahudi. Kepada ahli Taurat, ya. Siap. Kepada pendeta-pendeta juga, ya. Ya, semuanya ahli Torah. Berarti semua ahli Taurat, semua orang-orang yang telah membeli kemudian pengajaran Tuhan itu dengan harga murah. Ada yang menjual, ada yang membelinya. Baik, Bang. Berarti Tuhan menjelaskan di sini bahwa baik itu di Taurat Musa dan di Injil, di sini ada cahaya, petunjuk atau cahaya. Ya. Iya. Berarti betul. Ini adalah pengajaran, ya. Oke, ya. Yes. Oke, merujuk kepada pengajaran. Nah, pertanyaannya, Bang Zuma, perintah dan ajaran mana yang tertulis di Taurat dan Injil ini yang apa yang menjadi petunjuk dan cahaya itu? Apa kira-kira? Coba jelaskan, Bang Zuma. Ajaran kepada kaum Bani Israel untuk menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi, yaitu Allah, dan mengikuti hukum. Ada nggak kira-kira di di Taurat Musa dan di Injil bahwa sesembahan yang benar itu namanya adalah Allah? Ada nggak, Bang Zuma? Baik, kalau di Torah, kami tidak memegang Torah.
itu hanya datang kepada kaumnya Bani Israel. Injil datang kepada kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Taurat dan Injil itu nggak sampai kepada kami, karena itu kami bukan Bani Israel. Kami bukan Bani Israel, karena Taurat dan Injil itu hanya diperuntukkan kepada keturunan Yakub saja. Itu. Jadi ketika Anda berbicara, apakah sembahan yang disembah oleh umat Islam dan sembahan yang disembah oleh mereka pemegang Taurat dan Injil, pasti yes. Kami katakan iya, pasti itu. Jadi yang memegang Taurat ini sama Injil ini siapa kira-kira Bang Zuma? Bani Israel. Bani Israel sama Bani Israel. Taurat, Injil itu Bani Israel. Pendeta-pendeta tadi siapa itu, Bang? Pendeta-pendeta yang dimaksud di situ adalah orang-orang yang di luar daripada Bani Israel yang menjual dan membeli. Kan tadi udah aku bilang, menjual dan membeli, menjual dan membeli. Jadi ada yang menjual, ada yang membeli. Berarti dan Injil yang orang-orang Yahudi, ya imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan juga pendeta-pendeta itu, berarti di situ ada petunjuk dan cahaya ya. Iya, benar. Iya, ya. Oke, berarti siapa yang menolak ya Taurat dan Injil yang ada petunjuk dan cahaya, berarti apa konsekuensinya kira-kira Bang Zuma? Oh, neraka pasti. Oh, neraka. Iya. Berarti di Taurat dan Injil ini berisi semua hukum-hukum Tuhan ya? Ya, yang terkait dengan umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya, walaupun itu artinya saudara-saudara Muslim hanya membayangkan saja, tetapi tidak mengerti apa yang tertulis di dalam Taurat dan Injil itu. Ya, bukan kan? Tidak mengerti, kami paham bahwa Tapi Taurat itu. Saya tanyakan tadi sama Bang Zuma, di mana itu kira-kira apa isi Taurat dan Injil itu? Bang Zuma katakan kami bukan pemegang Taurat dan Injil, hanya Al-Quran yang kami pegang. Bagaimana itu? Iya, memang betul. Kami bukan pemegang Taurat. Ya. Anda juga bukan pemegang Taurat, hanya mengambil terjemahan-terjemahan kitab enggak jelas, mengatasnamakan Taurat. Taurat itu kata Quran. Ahli kitab sudah mencampur adukkan. Makanya Nabi Muhammad datang sebagai pembawa cahaya. Disebabkan karena hukum Tuhan yang ada pada masa itu, pada masa Nabi Musa dan masa Nabi Isa, itu tidak ada yang memegang hukum itu. Mereka membolak-balikkan, mereka menjualnya dengan harga murah. Kan tadi udah dibahas itu. Sehingga Taurat itu tidak menjadi nomor wahid. Begini Bang Zuma, pertanyaan saya kan begini, kira-kira apa sih ya hukum apa yang telah dilanggar oleh ahli-ahli Taurat di situ ya, atau orang-orang Israel dan orang-orang Nasrani di situ? Apa kira-kira hukum mana aja yang telah dilanggar sehingga di sini ada ditegaskan bahwa mereka itu menjual ayat-ayat itu dengan harga murah? Apa kira-kira Bang? Kira-kiranya dia mengganti kemuliaan Allah dengan menyembah selain daripada Allah, dan juga menyembah makhluk seperti menuhankan Nabi Isa alaihissalam, menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan dan seterusnya. Itu hukum-hukum yang datang kepada mereka. Mereka ditekankan untuk menyembah hanya kepada Allah. Nabi Musa dikatakan jelas, innani anallah la ilaha illa ana. Diperintahkan kepada Nabi Musa, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka beribadahlah, ingatlah kepada, supaya engkau mengingat aku, sembahlah aku untuk mengingatku. Jadi begini Bang Zuma, kenapa saya tanyakan ini ya? Karena saya pernah baca di Al-Quran itu, ya kan, dikatakan bahwa di Taurat dan Injil itu ya mengenal Nabi Muhammad itu seperti anaknya sendiri. Sedangkan saya cari-cari mulai dari kitab dari Taurat, Zabur dan juga Perjanjian Baru yang adalah Injil, itu tidak ada ditemukan nama Nabi Muhammad di sana. Jadi sebenarnya makanya saya tanyakan tadi, ya kan, saya tanyakan tadi kan, apakah kalian pernah membaca Taurat, Zabur dan Injil ini, atau memang hanya kalian bayangkan saja bahwa pernah ada Taurat, Zabur dan Injil itu, tetapi tidak pernah membaca isinya, kan begitu Bang? Nah, jadi pertanyaan saya sekarang sama Bang Zuma, ya
di bagian mana kira-kira ada ya perkataan itu bahwa mengenal Nabi Muhammad ini mengenal seperti anak mereka sendiri gitu loh. Ya, di Taurat mana kira-kira tertulis itu? Di Taurat, di Zabur atau di Injil? Ya, coba apa disebutkan Bang Zuma. Baik, Al-Quran mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Diterangkan bahwasanya, wahai ahli kitab, wahai kalian yang diberi wahyu Torah dan juga Injil, telah datang kepada kalian Rasulku yaitu Nabi Muhammad untuk menjelaskan terkait dengan kitab yang kalian sembunyikan. Itu satu. Nah, terus kemudian Anda dengan pede mengatakan saya mencari di Taurat, di Injil tidak ada nama Nabi Muhammad. Sejak kapan Anda baca Taurat? Sejak kapan Anda baca Injil? Sedangkan Taurat itu kata Al-Quran sudah disembunyikan, Injil itu sudah dicampur adukkan. Terus Anda ingin mengatakan Anda membaca Torah yang mana yang Anda baca? Kalau Anda ingin melihat nama Nabi Muhammad tertulis di Taurat, mari kita jujur, tunjukkan Torahnya Nabi Musa, karena yang dimaksud di situ adalah Torahnya Nabi Musa. Tunjukkan Injilnya Nabi Isa, karena yang dimaksud di situ tertulis di Injilnya Nabi Isa, bukan di Injilnya Paulus. Baik. Oke, Bang. Bukan di Tauratnya Lembaga Bible Indonesia, bukan. Oke. Baik. Silakan. Dari dulu sampai sekarang yang disebut-sebut Torah adalah, kalau sekarang yang sudah dikanonkan yang adalah perjanjian baru, perjanjian lama dan perjanjian baru, khususnya ya Taurat itu adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itulah Taurat. Ya, selain itu menurut dari, Anda kan? Ya, sabar dulu Mas Zuma. Selain daripada itu ada kitab hakim-hakim, raja-raja, kitab tawarikh, ya. Baru yang namanya ada juga kitab Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Ya, dan kitab para nabi. Siapa para nabi itu? Seperti Yesaya, Yeremia, Yezkiel, Obadya dan nabi-nabi yang lain. Ya, jadi semua di situ ya yang dipegang oleh orang Kristen saat ini dan yang dipegang oleh orang-orang Yahudi ya yang masih beragama Yahudi sampai saat ini, tidak ada perbedaan di situ. Ya, tidak ada perbedaan. Ya, jadi timbul pertanyaan di dalam hati saya ini Bang Zuma. Nah, karena Bang Zuma tadi mengatakan ya sudah disembunyikan Taurat itu. Pertanyaannya sekarang, ya, siapa kira-kira yang menyembunyikan itu? Ahli Taurat, ya kan? Ahli kitab. Iya, ahli Taurat siapa? Siapa Anda di zaman siapa? Di zaman siapa? Dan nama ahli Taurat itu siapa? Seharusnya Bang Zuma, ya kan? Kalau kita menuduh orang lain itu, ya harus lengkap dong. Artinya kita harus sudah pegang barang buktinya, ya kan? Dan juga saksi, kita sebagai harus ada saksi mata yang melihat sehingga mendukung tuduhan kita itu, bahwa tuduhan kita bukan tuduhan palsu, itu tuduhan yang benar, sehingga kita bisa membuktikannya nanti saat kita diminta untuk membuktikan itu. Tetapi kalau kita tidak bisa membuktikan, itu tuduhan palsu namanya, bahkan itu adalah fitnah. Ya, pada di Al-Quran Bang Zuma, fitnah itu dikatakan lebih besar daripada berat daripada pembunuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya sama Bang Zuma, siapa kira-kira ahli Taurat siapa yang telah menyembunyikan itu? Di zaman siapa? Baik, silakan. Baik. Jadi sebenarnya loncatan berpikirnya itu lari ke kiri, Bang. Harusnya untuk mematahkan Al-Quran itu Anda tinggal tunjukkan Taurat dan Injil aslinya saja. Gagallah Al-Quran. Gak perlu Anda cari siapa yang menyembunyikan, siapa yang menyembunyikan. Anda sebagai seorang Kristen yang memegang kitab ini,
PL dan PB, Anda tinggal tunjukkan ini loh aslinya kitab Musa dan juga kitabnya Nabi Isa, selesai Quran. Iya, kalau saya Bang bisa saya tunjukkan ya. Taurat itu, ya Taurat itu, itu yang telah tertulis di sini. Taurat itu apa? Berisi hukum-hukum Tuhan. Ya, Taurat itu adalah ketika Tuhan menerima kedua loh batu di atas Gunung Sinai, itu tertulis di dalamnya adalah 10 perintah Allah yang disebut adalah hukum moral. Oke, sedangkan yang lain itu adalah mulai dari kejadian ulangan bilangan, ya, kejadian keluaran bilangan ulangan itu yang 613 misfot itu tertulis di situ, dan di sini sudah lengkap semua, sudah ada di dalam ini semua, di perjanjian lama itu sudah ada. Ya, makanya jangan terlalu panjang. Ya, sabar dulu Bang. Jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang. Ya, makanya saya bilang ya, tinggal Anda tunjukkan yang asli. Bang Zuma sekarang mengatakan bahwa kitab itu sudah disembunyikan. Belum disembunyikan, karena kenapa? Semua hukum-hukum yang tertulis yang kalian bilang itu adalah Taurat ada di dalam sini. Ada di dalam sini. Oke, tolong bantu saya baca Yeremia 8 nomor 8 di kitab yang asli itu, silakan. Bagaimana? Yeremia 8 nomor 8, tolong bantu baca. Saya ingin dengar. Taurat yang kita baca tadi, yang kita bahas di sini. Iya, saya ngerti. Yeremia itu, ya Yeremia itu adalah. Saya tidak mengklaim kitab Yeremia. Saya tidak mengklaim kitab Yeremia itu sebagai pelengkapan atau kelengkapan Torah. Saya cuma minta Anda baca. Silakan. Yeremia berapa, Bang? 8 nomor 8. Oke. Ada apa di Yeremia? Enggak apa-apa. Silakan. Oke. Bagaimana kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Apa itu, Bang? Ya, apa di situ yang disebut di sana? Apa yang dikatakan di sana? Jangan tanya saya. Jangan pura-pura blow on. Coba. Oke. Apa yang dikatakan? Kita cek ini ya. Kita cek ini apa maksud ayat itu. Oke ya? Iya, silakan. Oke, saya cek bentar ya. Silakan. Iya. Sabar ya Mas Bima ya. Iya. Iya. Ahli Taurat penyurat penadusta palsu. Taurat Tuhan. Eiha tomru hachamim anahnu vetorat ihawayat itanu ahin hine la seher asah et seker seherim. Ya, bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat itu? Ya. Sabar. Soferim ahli Taurat atau penyurat, esteker pena dusta atau palsu, Taurat Tuhan. Ya. Begini Bang Zuma. Iya. Ya. Silakan. Di sini tidak dikatakan bahwa ya Taurat itu adalah sudah dipalsukan, bukan itu pengertiannya. Ya, tetapi maksudnya di situ adalah ya orang-orang yang menyampaikan Taurat ini, yang mengajarkannya, ya mereka ajarkan dengan cara dusta. Ya, mereka anggap itu adalah Taurat itu adalah kebohongan, itu tidak benar.
Ya, mereka telah memutarbalikan ya hukum-hukum Allah itu. Bukan maksudnya di situ adalah bahwa Taurat yang benar itu telah diubah, telah dipalsukan, tidak. Tetapi orang-orang yang berkepentingan di situ, ya, yang mencari-cari keuntungan di situ, mereka menganggap bahwa Taurat itu adalah sebuah kebohongan, artinya tidak benar, ya. Itu maksud dari ayat itu, ya. Bukan dikatakan bahwa yang telah menulis kitab Taurat itu, ya, sudah diubah, bukan itu pengertiannya. Silakan Bang Zuma. Ya, silakan Anda mengartikan. Saya masih tetap bahwa di situ ketika dia ada kecaman, bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa kau memiliki Torah, mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuat Taurat itu menjadi bohong. Kan itu data. Iya. Itu kan dalil. Iya, orang-orang tadi, orang-orang yang menyampaikan ahli Taurat itu, yang mengajarkannya, contohnya ahli-ahli Taurat kan. Ya, ahli-ahli Taurat, ya, mereka melakukan dusta di situ untuk mengajarkan kepada orang lain. Itu mereka ajarkan maknanya itu diubah seperti yang sering Abang Zuma lakukan lah, ya kan? Artinya meskipun itu bukanlah konteksnya, tetapi dikait-kaitkan, kan begitu, ya kan? Jadi sehingga sabar dulu, ya kan? Sehingga apa yang tertulis di situ, ya, apa yang tertulis berubah makna jadinya, berubah makna jadi, makanya disebutkan di situ la pena atau penulis, ya. Ya, berubah makna jadinya. Jadi orang-orang yang memang sengaja mengambil keuntungan, membohongi, menyesatkan orang-orang lain, itu kan nabi-nabi palsu yang melakukan itu. Mereka mengubah makna yang tertulis di dalam Taurat itu. Itu maksudnya. Ya, silakan aja. Itu sudah saya tunjukkan satu data. Sekarang ketika Al-Qur'an mengatakan bahwasanya itu telah disembunyikan. Kita baca di dalam Markus 14 Markus 1 nomor 14, Yesus ke Galilea lalu mengajarkan Injil Allah. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika dia bersama dengan Filipus kemudian dia mengajarkan Injil Allah. Ada data di mana di dalam Yohanes 1 Yesus memanggil Filipus untuk memberitakan Injil kerajaan Allah atau Injil Allah. Lalu apa yang tertulis kemudian di dalam KPR 8, di situ dijelaskan bahwasanya Filipus ini memberitakan Injil Yesus. Pertanyaan saya kepada saudara, tolong tunjukkan Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus ini. Injil Yesusnya, bukan Injil Lukas, Markus, Matius dan seterusnya. Karena di dalam data yang ada di kitab Kisah Para Rasul 8 itu jelas sekali Filipus memberitakan tentang nas di mana Filipus ini menceritakan tentang Injil Yesusnya. Tolong tunjukkan Injil Yesus yang dimaksud, silakan. Iya. Injil yang dimaksud di situ, Bang. Injil itu kan ya, atau kabar baik itu ada karena dialah ya yang membawa keselamatan itu bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Jadi kalau Abang tanyakan sekarang di mana Injil yang ditulis oleh Filipus? Filipus belum menulis kitab. Belum. Ya, Filipus itu hanya memberitakan. Ya. Jadi tidak semua murid-murid Yesus itu ya punya otoritas untuk menulis. Hanya mereka yang telah dikaruniai ya untuk menulis seperti Matius, ya kan, Yohanes, Petrus, Yakobus, ya dan lain-lain. Jadi kalaulah Filipus itu tidak pernah menulis yang namanya kitab, tidak pernah. Nah, tugas Filipus itu hanya menyampaikan, hanya menginjili, ya, memberitakan kabar keselamatan itu. Itu yang terjadi di Kisah Para Rasul tadi yang Abang kutip itu. Nah, silakan Bang.
Oke. Baik, Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Yesus jelas mengatakan, Nabi Isa jelas mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi. Terus dikatakan lagi bahwasanya Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan haknya ia katakan. Dia selalu mengatakan apa yang Allah berikan kepadanya untuk disampaikan kepada kaumnya. Qala subhanaka ma yakuluni an aqula ma laysa li bil haqq. Lalu kemudian Yesus juga mengatakan begitu, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Dan firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Ada firman yang diterima Yesus, lalu kemudian Yesus sampaikan kepada muridnya. Muridnya telah menerimanya. Sekarang pertanyaannya, mana segala firman yang diterima oleh Filipus itu? Karena dikatakan dalam KPR 8 nomor 35, Filipus mulai berkata dari nas itu dan berbicara tentang Injil Yesus. Ya. Kabar gembira yang Yesus sampaikan itu adalah firman yang Yesus terima dari Bapa untuk disampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Torah tadi kita sudah lihat di Yeremia 8, kemudian kita lihat lagi bagaimana Filipus memberitakan tentang Injil Yesus, juga di Markus 1 nomor 14, Yesus juga memberitakan Injil Allah, Injil Yesus, Injil Allah, bukan Markus, Matius, Yohanes dan seterusnya. Pertanyaan saya, mana segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya yang tidak ditambahi dan tidak dikurangi? Karena Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Berarti belum bercampur aduk dengan perkataan Yesus, apalagi perkataan-perkataan orang lain. Mana segala firman itu? Oke. Al-Quran mengatakan disembunyikan. Anda bisa tunjukkan kepada saya? Silakan. Oke. Firman itu, Bang, ya. Firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang Israel atau kepada para murid pada saat itu, yang adalah yang pernah dinubuatkan, yang pernah dijanjikan Allah melalui Abraham, melalui Musa dan juga para nabi-nabi. Ya, ketika Tuhan berkata kepada Abraham, ya, aku akan memberkati engkau, ya. Dan dari sabar ya. Kemarin udah kita baca itu. Ya, sabar ya. Saya buka dulu ya. Kejadian pasal 12 ayat yang mulai dari ayat 1 sampai dengan 3. Nah. Oke. Ayat 3 aja kita baca. Ya, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini adalah janji Tuhan kepada Abraham, bahwa dari keturunannya nanti semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Berkat apa? Berkat keselamatan. Ya, berkat hidup kekal, itu dia. Sedangkan kepada Musa, ya, ketika Tuhan berfirman kepada Musa, aku akan membangkitkan seorang nabi, ya, di tengah-tengahmu dari antara saudaramu. Ya, di Ulangan 18 ayat yang ke-18. Bacakan ya. Ulangan 18 ayat yang ke-18. Nah, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya, itu kepada Musa. Kepada nabi-nabi yang lain seperti kepada Yesaya, Yeremia. Kepada Yesaya apa? Itu yang ada di Yesaya pasal 7 ya, ayat 14. Ya, Yesaya 53 ayat yang ke 1 sampai dengan 12. Ya, Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Ya, mulai dari 5 ayat. Itulah firman-firman oleh Tuhan Yesus, ya, ketika orang-orang Yahudi bertanya kepadanya, ya, hukum manalah yang paling utama itu? Apa kata Tuhan Yesus di Markus
12 mulai dari ayat 29 sampai dengan 31. Kita bacakan Bang Zuma. Ya. Markus 12 ayat 29. Ya. Jawab Yesus, ya. Dari ayat apalah? Dari ayat 28 kita baca ya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Inilah hukum, inilah firman Allah yang disampaikan Tuhan Yesus kepada semua orang Israel, kepada para murid pada saat itu, bahwa hukum yang paling utama itu adalah, yang merangkul semua hukum moral itu adalah hukum kasih, mengasihi Bapa di sorga, mengasihi Allah, dan mengasihi sesama. Itulah hukum itu, ya. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan telah berfirman di Perjanjian Lama, itulah hukumnya. Itu dia Bang Zuma, silakan. Oke, baik saudara. Jadi saya rasa kita nggak sampai kepada poinnya. Yang saya pertanyakan terkait dengan firman Tuhan yang datang kepada Yesus, yang mana dia beritakan di Galilea bersama dengan Filipus. Lalu Filipus setelahnya mengajarkan Injil Yesus. Itu harus mengenai Filipus Bang ya. Berarti saya belum menjawab tadi Bang mengenai Filipus ya. Sabar dulu. Apakah saudara mengakui bahwa Yesus itu menerima firman dari Elohim? Bukan menerima di situ Bang, ya, karena bagi kami, sabar dulu ya, memang ya, saya jelaskan dulu ya. Dindadio ada di bawah enggak nih? Ya, silakan. Di dalam Alkitab kami itu ada 3 pengertian kata firman di situ. Oke ya, ada 3 pengertian kata firman ya. Yohanes 1 ayat 1 itu berbicara logos. Logos bukan, itu adalah sabar dulu Bang. Bukan itu. Iya, sabar dulu ya. Saya jawab nanti pertanyaan Abang ya. Kan pertanyaan Abang kan apakah ini yang kita bahas Al-Qur'an kan? Oke. Saya menjawabnya dengan mengatakan bahwa Yesus itu menerima firman. Firman yang dimaksud itu sesuai dengan uraian Al-Qur'an, bahwa perkataan Tuhan, Yesus menerima perkataan Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku, firman yang kau dengar dari aku itu dari Tuhan. Berarti Yesus menerima firman. Yang saya pertanyakan, kalau Al-Qur'an saya keliru, tunjukkan segala firman yang Yesus terima itu yang tidak bercampur aduk dengan perkataan manusia. Bahkan perkataan Yesus pun tidak. Mana segala firman itu? Bukan yang lain Anda bahas. Oke. Segala firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya, udah saya sampaikan tadi. Ya, segala firman itu apa? Berarti segala hukum-hukum Tuhan kan? Ya, firman Tuhan seperti Nabi Musa itu ya merujuk kepada hukum moral yang 10 ya, ke-10 hukum Taurat itu paling utama ya, itu paling utama, dan yang merangkul semua ya, hukum moral yang ke-10 itu adalah hukum kasih. Oke, hukum kasih ya. Ya Bang, bilang aja nggak ada Bang, nggak ada. Al-Quran sudah benar di sini, nggak ada, sudah disembunyikan. Wah, kenapa yang nggak ada? Udah aku bacakan Markus 12, ya, Markus 12 ayat 28 dan 31 sudah jelas. Linda Kores naik dulu dong.
Iya bang, saya menegakkan Quran saya, yang mengatakan bahwasanya disembunyikan. Maka saya mencari data di mana kitabnya, ajarannya Yesus yang murni, yang tidak bercampur aduk dengan ajaran manusia, kan gitu. Dan memang di dalam kitabnya orang Yahudi, kitab Mazmur kan sudah jelas dikatakan, Mazmur 119, data 116, saatnya Tuhan sekarang bertindak disebabkan karena Tauratmu sudah dirombak, maka Tuhan harus bertindak. Itu data-data seperti yang ada dikatakan tadi Yeremia 8 nomor 8. Tidak ada dirombak di situ Bang Zuma. Kok nggak ada dirombak? Dalilnya begitu kok. Udah ku jelaskan di situ. Bukan menulis kitab itu yang diubah, tetapi orang-orang yang mengajarkan Taurat itulah yang merubah maknanya. Coba Anda baca di Mazmur 119 sorry Mazmur 119 nomor 126 jelas kok di situ. Oke, Mazmur 119 ayat 126. Tadi udah ya, udah Yeremia tadi. Oke. Ya. Udah, kita baca ini ya. Silakan. Oke. Sabar dulu Bang, saya lihat dulu apa judul perikopnya ini. Judul perikopnya adalah Api Pusat, silakan ke atas dulu dong. Bagaimana? Saya panggil anak-anak Api untuk ini ke atas sebentar. Silakan Bang, silakan Anda tunjukkan, Anda baca, silakan. Nggak apa-apa kalau ada keperluan Bang Zuma, nggak apa-apa, kita akhiri aja, nggak apa-apa. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan, mereka telah merombak Tauratmu. Oke. Sabar Bang Zuma ya. Merombak ya. Ayat yang sabar ya. Ayat 126 tadi ya? Iya. Oke, saya cek dulu apa arti merombak itu dalam bahasa Ibraninya ya. Boleh. Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam Brother. Ya, bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Jadi Al-Quran tidak keliru, itu valid beritanya tuh. Seperti itu abangku. Mazmur 119 126. Di situ dikatakan saatnya Tuhan bertindak dikarenakan mereka telah merombak Taurat. Ya, sama Bang ya, sama artinya ya di Yeremia pasal 8 ayat 8 tadi sama artinya di sini. Artinya orang-orang yang mengabaikan Taurat itu. Ya, makanya dikatakan di situ adalah yang merombak. Artinya merombak itu artinya sudah suka-suka hati mereka sekarang. Artinya untuk tidak mentaati, ya untuk tidak mentaati hukum Taurat itu. Itu maksudnya merombak di sana, bukan mengubah. Artinya bukan diubah tulisannya, hukum-hukum itu bukan diubah. Tetapi karena mereka mengabaikannya, ya sama. Ya Yeremia 8 ayat 8 tadi sama dengan ini. Ya. Iya. Okay. Baik. Silakan aja dengan tafsiran saudara. Silakan aja. Yang pasti kami beriman kepada Quran kami dan kenyataannya sampai hari ini Kristen tidak pernah memegang kitab asli, dan kalaupun ada kitab bahasa Ibrani tidak ada yang bisa menjamin itu sesuai dengan kitab yang diterima Musa dan sesuai dengan apa yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Saya izin sementara Pendeta Devi, saya harus ibadah dulu Bang. Nanti silakan dengan guru-guru saya. Oke. Teman-teman yang ada di sini jangan kemana-mana. Saya salat asar dulu. Silakan.
Ya, selamat sore Pak Pendeta Depi. Iya, selamat sore. Ya, di situ kan jelas itu Pak Pendeta. Itu kan pena palsu kan. Nah, kegunaan pena itu untuk apa? Untuk merombak ayat-ayat kan yang ada di. Silakan. Iya. Ustaz. Oke, saya jelaskan Pak ya. Ya, maksudnya di situ adalah ya, yang telah tertulis di hukum Taurat itu, yang telah tertulis di situ, ya, orang-orang yang mengajarkan atau orang-orang Israel pada saat itu, mereka mengabaikannya, mereka tidak mentaati hukum itu, mereka mengabaikan. Ya, itu maksudnya di situ, bukan dalam arti bahwa contoh ya kan hukum yang ke-1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Diubah tulisannya ya kan, boleh engkau menyembah Allah lain. Bukan seperti itu Bang pengertiannya. Aduh, parah banget ini. Ya, maksudnya di situ adalah ayat-ayat yang telah tertulis itu adalah telah diabaikan. Ya, tidak ditaati sehingga itu mereka merombak itu. Gantian udah. Oke. Gantian. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan Al-Qur'an udah benar. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Jadi mereka memang suka merubah-rubah Taurat. Mereka menulis dengan tangannya lalu mengatakan hadza min indillah, ini dari Allah. Padahal bohong. Ini sama dengan Yeremia 8. Beginilah kamu berani, ya, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Padahal pena-pena palsu sudah membuatnya menjadi bohong. Berarti benar Al-Quran. Ditambah lagi, tunggu dulu, ditambah lagi Mazmur 119 ayat 126 itu. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. Ditambah lagi, Musa sendiri mengatakan bahwa suatu saat kalian akan merubah Taurat. Ulangan 31 ayat 24. Baca di situ. Kalian ini aku masih ada saja sudah menunjukkan kedegilannya. Gimana kalau aku tidak ada? Pasti kamu rombak-rombak Taurat itu. Jadi dengan dalil 5 ini, Anda pakai dalil apa? Silakan. Udah Bang. Ya, saya tanyakan dulu, arti Taurat itu apa? Taurat itu apa artinya? Ya kalau dalam Islam firman yang Musa terima. Taurat itu maksud saya apa? Taurat itu apa? Saja. Anda tidak bisa membantah 5 ayat ini. Ya, bahwasanya memang Taurat akan dirombak. Nanti kita bahas itu. Pertanyaan saya sekarang. Anda bantah saja. Bagaimana caranya Anda mengartikan 5 ayat ini? Begini ya. Yeremia 8 ayat 8 dan Mazmur 119 ayat 126 dikatakan di situ adalah Taurat. Oke. Nah, saya tanyakan Taurat itu apa? Taurat itu apa? Yang dirombak apanya di situ? Aduh, mengerti dulu apa itu arti Taurat? Apa itu arti Taurat apa gitu loh? Nah, tidak usah ngeles. Anda jawab saja bagaimana Anda mengartikan mau dirombak. Saya bukan ngeles. Saya mau. Terangkan 3 ayat itu. Ya, Tata, saya mau kita mengerti dulu apa arti kata Taurat ini. Anda sudah paham itu Taurat. Anda sudah paham itu Taurat. Terangkan 3 ayat itu. Apa yang dirombak? Terus berarti nggak tahu arti Taurat ya? Nggak tahu arti Taurat ya? Saya jelaskan ya. Saya jelaskan Taurat ya. Oke. Taurat itu adalah hukum-hukum Tuhan, ya, hukum-hukum Allah, ya, hukum-hukum atau firman, ya, firman yang diterima oleh Musa di atas Gunung Sinai. Di kedua loh batu itu tertulis di situ 10 hukum Allah di situ yang tidak boleh diabaikan, dilanggar oleh manusia. Berarti dirombak itu. Sabar dulu Bang, sabar dulu. Saya jelaskan, dengarkan penjelasan lah. Oke ya. Nah, di situ di kedua loh batu itu tertulis yang namanya hukum Allah, 10 hukum Allah. Itu yang disebut adalah 10 hukum Taurat. Iya, maksudnya dirombak itu apa? Jadi begini ya, kalau dikatakan sekarang itu sudah diubah, ya. Saya yang bertanya di situ di ke-10 hukum ini. Sabar dulu Bang, sabar dulu.
Aduh. Nah, enggak gini. Tadi Bang Juma sudah menunjukkan, kan kamu tidak percaya bahwa Taurat itu bukan asli lagi. Lalu Bang Juma menunjukkan. Kami belum selesai tadi karena dia potong-potong saya. Oke, sekarang kita lanjutkan aja itu, nggak apa-apa. Saya ladenin kalian. Intinya Bang gini. Intinya Bang Juma bener ya. Intinya Bang Juma bener bahwa Taurat itu sudah memang banyak perubahan dan sudah dikasih 4 data. Di kalimat itu tadi bukan tulisan yang diubah, tetapi orang-orang yang mengabaikannya, orang-orang yang menyepelekan yang hukum Taurat itu. Oke, sekarang kalimatnya merombak Taurat, mereka telah merombak Tauratmu. Merombak rumah misalnya, itu apa artinya Pak Pendeta Devi? Merombak Tauratmu kalimatnya. Coba, waktu telah tiba bagi Tuhan, mereka telah merombak Tauratmu. Pena-pena palsu, berarti tulisan-tulisan itu sudah dirubah. Oke, udah. Pena-pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Fawailul lilladzina yaktubunal kitab biaidihim. Inilah nggak ada gunanya kita di sini diskusi kalau saya di mute itu nggak ada gunanya. Saya turun aja ya. Oke ya. Gantian Pak Devi, silakan ada narasi. Gantian. Oke. Ya, kalau begitu ya saya ladenin ya dari tadi ya. Dari tadi kan enak diskusi kami di sini, nggak ada seperti ini loh. Ya kan? Kondusif tadi itu. Karena kami saling mendengarkan. Ya, silakan. Ya. Nah, begini. Tadi saya sudah jelaskan, Taurat Taurat yang dimaksud di situ adalah berisi hukum-hukum Allah. Apa hukum Allah itu? Ke-10 hukum Taurat itu. Ya. Hukum pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum ke-8 sampai ke-10 itu adalah hukum Taurat. Itu hukum moral. Sabar bang. Ya. Jadi ya, tidak ada yang diubah itu. Hukum ke-10 itu tidak ada yang diubah. Ya, tidak ada yang diubah. Ya. Sampai sekarang ya, sampai sekarang tidak ada yang di hukum itu. Ya, saya sama Bang Tahta sekarang. Ya, saya bertanya sekarang, di bagian mana menurut kalian hukum Taurat ini apa yang telah diubah di situ? Karena kalau bagi saya hukum yang ke-10 ini masih utuh sampai sekarang, tidak pernah diubah. Oke. Jawabannya ada di Mazmur 119 ayat 126. Coba. Di situ sudah saya jelaskan hukum Taurat yang ke-10 masih utuh, masih lengkap. Masih utuh. Lalu tidak ada yang ditiadakan, tidak ada yang dihilangkan di situ. Ya sudah. Kalau gitu apa yang dirombak di sini? Di Mazmur 119 ayat 126 ini apa yang dirombak kalau gitu? Enggak ada yang dirombak di situ, enggak ada. Ada kok. Mereka ada. Makanya perhatikan konteksnya, ya. Perhatikan konteksnya itu, ya. Yang dimaksud di situ kan pemazmur yang menulis itu kan. Ya, yang dimaksud di situ adalah orang-orang Israel yang selalu mengabaikan hukum-hukum Tuhan pada saat itu, yang tidak mentaatinya. Jadi mereka itu dianggap sudah merombak, ya, dianggap sudah mengubah hukum-hukum Tuhan itu karena mereka tidak mentaatinya. Kalimatnya bukan mengabaikan. Tunggu. Kalimatnya bukan mengabaikan. Mereka telah merombak Tauratmu. Pena palsu penyurat sudah membuat menjadi bohong. Itu kalimatnya, bukan mengabaikan. Iya. Saya bertanya sekarang. Boleh saya bertanya sekarang kan? Pak Devi, sebentar. Kalau memang menurut Anda Torah itu adalah hukum, ke-10 hukum yang ada, itu yang pertama jangan ada ilah-ilah lain. Oke. Ya kan, ada sembahan orang Yahudi apa? Siapa? Ya. Sesembahan orang Yahudi adalah ya Allah Abraham, Allah Isa dan Yakub. Ya, namanya itu sabar dulu bang. Ya, saya kemudian Kristen merombaknya dengan mengangkat Yesus dan namanya Tuhan. Itu sabar dulu bang. Namanya itu adalah Yod He Vav He. Bukan Yesus ya? YHWH. Bukan Yesus.
Bukan Yesus. Ya, ada kaitannya dong. Kalau di nama Yesus ada. Yesus sendiri mengatakan dia adalah aku adalah aku. Ya Yesus. Bisa saya buktikan? Mau saya buktikan? Iya, saya buktikan juga. Oke, begini. Ayo. Ya. Cek di Yohanes 8 ayat 58. Ya, ego eimi atau anihu itu yang diucapkan oleh Allah di perjanjian lama ketika dia bertemu dengan Musa. Ya, di Keluaran pasal 3 ayat 14. Oke, ada kata ego eimi kalau di bahasa Yunani dan anihu kalau di bahasa Ibrani. Oke, Yesus sendiri mengatakan dirinya juga anihu, aku adalah, ego eimi, aku adalah. Itu Yesus mengatakan itu. Oke, sudah. Sabar dulu, saya belum selesai. Sabar. Ya, ketika Tuhan mengatakan di perjanjian lama di kitab Yesaya, akulah yang awal, akulah yang terdahulu, yang terkemudian. Yesus pun mengatakan juga di Wahyu pasal 20 ayat 13. Itu sudah jelas, terang benerang di situ apa yang diucapkan oleh YHWH. Terlalu panjang curhat. Sudah, ini aja pemerintah tunjukkan kalau Tuhannya Yahudi itu adalah manusia. Tunjukkan. Udah, diam bisa tarik nih. Jadi gini, kita adu data saja ya. Ingat, hukum Taurat di situ pertama jangan ada ilah-ilah lain. Nah, sekarang kita buktikan siapa yang merubah hukum yang pertama ini. Ingat ya, jangan ada ilah-ilah lain. Maksudnya harus mentuhankan Tuhan yang diajarkan para nabi. Kalau ada orang yang mentuhankan Tuhan yang tidak diajarkan nabi, berarti ini merubah. Contohnya, Nabi, tunggu dulu, kita pakai data. Ulangan 6 ayat 4, dengar Israel Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus, Markus 12:29. Hukum yang terutama dengan Israel Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti Yesus belum merubah. Nabi Muhammad, Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Berarti Nabi Muhammad sama, tidak merubah. Tuhannya Musa tidak bisa dilihat, Keluaran 33:20. Yesus Tuhannya tidak bisa dilihat, Yohanes 5:37. Nabi Muhammad Tuhannya tidak bisa dilihat, Al-An'am 103. Sama. Terus Tuhannya Musa tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Nabi Muhammad Tuhannya tidak serupa dengan apapun, Asyura ayat 11. Nah, sekarang Kristen, selain ilah, siapa lagi Tuhannya Kristen ini? Selain Allah yang benar itu siapa Tuhannya Kristen? Ingat ya, kalau ditambah yang beda dengan yang dikatakan Nabi Muhammad, Yesus, Musa, ini sama Tuhannya. Nah, sekarang Kristen, coba pakai data. Saya jawab ya. Ya, Tuhannya Kristen pakai data, silakan. Iya, saya jawab. Sabar. Dengarkan penjelasan saya. Iya, silakan. Ya. Oke. Yang telah mengubah Tuhan sesembahan Abraham, Isa dan Yakub dan Musa itu adalah bukan itu pertanyaan. Sabar dulu, Bang. Jangan lari. Tuhannya Iya, Kristen. saya itu kan ayat. Oke, saya bacakan ini ayat ini ya. Oke, saya bacakan ayat ini. Oke, saya bacakan ayat ini ya. Oke. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 26. Bunyinya seperti ini. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Melenceng. Sabar dulu. Bukan itu pertanyaan. Nggak berani kan? Saya bilang gini. Saya bacakan kayak. Hukum Taurat pertama jangan saya bacakan. Dengarkan. Oke. Ini Anda fokus. Hukum fokus yang kita. Pertama, hukum Taurat yang pertama jangan ada ilah-ilah lain. Dan ingat ya. Makanya saya bacakan ini. Musa, Yesus, Nabi Muhammad Tuhannya sama. Sekarang kenalkan Tuhannya. Baik. Iya, kita buktikan sekarang. Sekarang. Makanya saya bacakan ayat ini, oke ya? 1 Tawarikh 16 ayat 26, beginilah firman Tuhan. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan di sini huruf besar merujuk kepada nama pribadi sesembahan Musa yang adalah Yod-He-Vav-He. Oke, selain daripada Yod-He-Vav-He itu adalah berhala. Sekarang nama sesembahan Musa itu Yod-He-Vav-He, YHWH, udah jelas ya. Oke, sesembahan Nabi Muhammad sekarang namanya apa? Sama dengan Ulangan 6 ayat 4, baca.
Jawab dulu. Dengan Sidimil Tuhan Nama Allah. sesembahan Nabi Muhammad apa? Bismillah dengan menyebut nama Allah sama dengan ulangan nama yang 4. Oke, namanya adalah Allah. Iya ya. Oke. Kapan diubah? Kapan diubah Yod He Fa Fe menjadi Allah? Kapan diubah itu? Coba jelaskan. Baca ulangan nama ayat 4. Baca ulangan nama ayat 4. Ulangan Markus 12:29. Coba. Pertanyaan saya bukan begitu. Kapan nama Yod He Fa Fe ini? Kenapa tidak berani baca? Ya, kapan Yod He Fa Fe ini diubah menjadi Allah? Kapan? Kenapa dalam ulangan nama ayat 4 dengan Sidimil Oke, kita cek. Oke, ulangan 8, ulangan 6. Ayat 4. Oke, ulangan 6. Kita baca ya, teman-teman ya. Kita pakai Oke. Iya, kita buktikan. Sebentar ya. Oke, ulangan 6 ayat yang ke ayat 4. Markus 12:29. Dengan Oke, kita baca. Oke, kita baca. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Silakan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan huruf besar itu Yod He Fa Fe. Ya, Yod jangan He- bohong. Kenapa? Sabar dulu, Kenapa kita sabar. percaya ke Allah? Ya, Kenapa? Yod He Fa Fe Jangan itu bohong. Kenapa Yod He diterjemahkan Fa Allah? Fe itu sabar dulu. Tidak bisa. Kenapa? Semua kitab yang tersebar di Indonesia kok Allah? Kenapa? Salah itu. Sabar dulu. Kita biar saya bacakan. Oke ya. Oke. Dengarlah hai orang Israel, YHWH itu Allah kita. Oke. YHWH itu Esa. Udah? Berarti kitab suci yang tersebar di Indonesia, Bible itu, berarti tulisan Allah itu salah itu. Mana nama Allah di sini? Mana nama Allah di sini? Enggak, kamu tahu enggak? Semua yang tersebar di TB, coba semua kitab suci Pertanyaan terjemahan. saya mana nama Allah di sini, karena di dalam Alkitab kami itu ya Allah itu bukan nama tetapi jabatan. Enggak, kamu baca. Pertanyaan saya tadi, nama yang saya tanyakan tadi, nama Allah di sini mana? Enggak ada. Enggak, TB open camp. TB kamu tampilkan coba apa di situ ya Yod He Fa Fe atau Allah coba. Coba tampilkan. Tampilkan coba. Pakai apa itu? Pakai apa itu? Karena umumnya di Indonesia sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ada pakai Yahweh? Gak ada Yahweh terjemahan itu. Ayo, kenapa Anda rubah? Anda awalnya mengambil, disebarkan di seluruh Indonesia, sekarang tidak mau diakui. Coba apa bacanya di situ? Apa di situ? Apa? Tidak jelas. Tuhan apa? Dibuka mionya. Coba tunjukkan. Perbesar saya biar jelas gitu loh. Tuhannya Musa itu siapa yang benar? Coba. Iya, perbesar dulu. Enggak. Tuhannya Musa namanya siapa? Perbesar dulu, kita buktikan apakah ini mana nama di sini, ayo. Tunjukkan Tuhannya Musa yang benar siapa? Anda bilang tadi Yod He Fa Fe. Berarti bukan Elohim, bukan Adonai, bukan Hashem. Elohim itu adalah jabatan, bukan nama. Adonai bukanlah nama tetapi jabatan Adon. Ya, yang proper name siapa? Yang proper name padahal di situ belum dinyatakan ya. Yang proper name-nya adalah ini Tuhan huruf besar yang adalah YHWH atau diubah menjadi Tuhan huruf besar semua Yod He Fa Fe. Oke? Aduh, sih. Ya udah, aku nampilin juga kalau gitu. Enggak berani mereka teman-teman memperbesarkan saya. Enggak berani mereka. Enggak berani mereka teman-teman. Enggak berani mereka. Ini saya berani. Ini saya berani. Dengerin. Ini saya berani menampilkan. Hai orang Sidimil Tuhan. Kasihilah Tuhan. Oke. Tuhan itu mana nama di situ? Allahmu atau Tuhan nama di situ? Mana? Berarti Allah siapa Allah itu? Allah itu adalah jabatan bukan nama di situ. Tuhan itu namanya. Tuhan itu nama. Kembali ke belakang dulu. Tuhan itu Tuhan huruf besar itu. Tuhan huruf besar itu. Tuhan huruf besar. Itu. Oke, saya bacakan ya. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan ya. Dengarlah hai orang Israel, Yod He Fa Fe itu Allah kita. Di mana ada Yod He Fa Fe di situ? Oke. Itu Tuhan
Tuhan huruf besar itu YHWH. Kalau Tuhan itu Kalau Tuhan itu yang Gak fasih, tahu berarti dia generasi- teman-teman. Oke, Gak tahu sekarang. mereka ini Kenapa? teman-teman. Gak tahu mereka. Kenapa? Ya? Oke. Ah. Kenapa ada Allah di situ? Saya nanya, kenapa ada Allah di situ? Itu jabatan itu Allah itu jabatan. Saya nanya. Ya. Allah dengan itu Bapa itu sama jabatan. beda? Gak usah lagi. Ya udah, Soalnya kita sekarang. udah berbeda di sini. Oke, sekarang. Ya. Sekarang. Kita Ingat. sudah berbeda di sini. Udah. Pertanyaan Tuhan Yesus, saya. sekarang Tuhan yang kapan Kristus. nama Yod-Heh-Vav-He diubah menjadi Jangan Allah? kemana-mana. Kapan? Jangan lari. Jelaskan dulu. Jangan lari. Itu kan Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus kan, Tuhannya Nabi Muhammad. Main mute terus ini udahlah. Kalau main mute seperti ini udah kita akhiri aja lah. Udah kita Saya akhiri nanya. aja kalau main mute. Udah. Udah, Oke, ya? kamu mau melarikan diri dari Oke, tadi. lain kali Saya aja kita katakan lanjut Tuhannya ya. Oke, Kristus. karena Bukan saya main di mute. mute, Tuan Berita, bukan main mute, tapi gantian lah. Gantian, Anda jangan memotong. Udah. Aduh. Jadi gini ya. So, YHWH lah kita. Orang-orang Tuhan itu Kristen kita. ini kalau kita dialog pakai data, bingung sendiri, diambil sendiri nama itu tidak diakui. Terus tadi lagi mengatakan Yesus tidak menerima firman, padahal ayatnya jelas. Ya, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12:50. Bahkan Yesus mendengar firman itu. Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Lalu disampaikan Yohanes 17 ayat 8. Jadi mereka ini kalau kita adu pakai data, mampus dengan Bibelnya mereka. Oke, silakan. Nah, Ustaz, naikkan lagi. Ya ini, La Tulip, selamat sore, La Tulip. La Tulip, selamat sore. La Tulip, selamat sore, La Tulip. La Tulip, selamat sore. Selamat sore. Saya turunkan ya. Ya untuk Kristen kita ini nunggu panglima kita ya, Gurunda. Beliau masih ibadah, silakan naik. Yang tidak paham Bibel bertanya tentang Islam udah. Kalau paham Bibel kita dialog. Kenapa modal mute? Kenapa? Ya, dan Terus kalau tunjukin dalil nggak berani kasih Anda mau layar. bertanya, udah. Ngecut. Mau bertanya atau mau dialog silakan. Ngecut itu memang pengecut kalian itu. Kamu saya Giliran orang bawa dalil tidak berani kasih besar kamera karena takut. Pendetamu udah paham. Takut. Mau diskusi apa enggak? Mau diskusi apa enggak? Takut malah Diskusi apa enggak? sama orang. Udah. Botol. Saya pesan kalau sudah naik pilihannya mau dialog atau mau bertanya itu doang. Nggak usah ngomel-ngomel. Kalau nggak bisa diskusi silakan bertanya seumur hidup. Robit, selamat sore, Robit. Halo, sore. Saya mau bertanya, Bang. Ya, agamanya apa? Agamanya apa dulu? Dari sektor mana? Silakan. Mau diskusi. Oh, open cam dulu. Mau bertanya dulu, bentar. Open cam dulu. Kenapa mencium batu bisa menebus dosa? Oke, saya jawab. Udah biarin. Mute ya. Kenapa mencium hajar aswad menebus dosa? Surat Hud ayat 114. Al-hasanat yudhibna sayiat. Perbuatan baik itu dapat menghapus dosa. Contohnya, man shoma ramadhana imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa puasa di bulan Ramadan dalam keadaan iman dan mengharap pahala, maka segala dosanya dimaafkan. Bukan puasa yang memaafkan, Allah. Kenapa? Karena kita melakukan puasa. Sama dengan hajar aswad menghapus dosa kalau mencium. Bukan hajar aswadnya yang menghapus dosa, Allah. Karena mencium hajar aswad hukumnya sunnah. Sunnah ini kebaikan, pahala. Al-hasanat yudhibna sayiat. Atau sholat tarawih di waktu malam. Man qama ramadhana imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang sholat malam, sholat sunnah di bulan Ramadan dalam keadaan iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka dimaafkan semua dosa-dosanya yang berlalu.
Termasuk Hajar Aswad kan sunnah. Sholat tarawih sunnah. Bukan Hajar Aswad yang menghapus. Bukan sholat yang menghapus. Allah. Karena kita melakukan perbuatan baik. Udah, pertanyaan nomor 2, silakan. Nggak nyambung tolol. Nyium hati kebaikannya dari mana, Bos? Nanya lagi. Udah. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Kebaikannya dari mana? Pertanyaan nomor 2 silakan. Pertanyaan nomor 2 silakan. Jawaban lu nggak nyambung, Bos. Oke, kalau gitu. Kenapa gunung? Oke, kalau gitu saya nanya balik. Kenapa dalam Mazmur Kenapa dalam Mazmur 19 ayat 14 batu menebus dosa? Kenapa? Gua nanya aja belum lu jawab. Sudah aku jawab. Enggak nyambung. 19 ayat 14 ucapan mulutku ya dan renungan hatiku dan gunung batuku penebusku. Buka komal ditanya jawabannya tenang. Udah. Gimana sih lu kacamata lu? Tugas kamu bertanya, silakan. Layak, saya kan bertanya. Udah kalau udah bertanya turunkan, udah bisa. Saya kan Mana Ustaz Tari? Kalau ini menghapus dosa ya. Mencium kontrolnya Tuhanmu. Ini menghapus dosa. Silakan. Silakan jawab. Udah, cari yang lain. Udah bisa. Silakan dijawab ini ya. Udah turunkan. Tolol. Ya, tadi dibiarin. Udah kalau sudah menghujat jangan dipelihara, cari yang lain. Intinya kalian bertanya, kalau sudah dijawab pakai data, urusan kalian mau percaya atau tidak. Ya. Nah silakan. Kalian ini cuma suruh bertanya aja, takut kalian itu. Silakan. Ayo silakan naik. Paci. Saya turunkan. Salah pencet. Kalau ini mencium apa teman-teman? Waduh, parah ini. Ini yang dicium apa ini? Open cam, kalau nggak open cam saya tendang. Open cam dulu. Kalau tidak open cam saya tendang. Ya silakan. Open cam. Yahweh bertukar nama kepada Allah SPT. Silakan open cam. Tampakkan wajahmu dulu. Bila Yahweh. Aduh, bila Yahweh gimana sih? Turunkan tadi gimana tadi? Bertukar nama kepada Allah SPT. Ngomong tahu kayak itu dari dulu masih. Bila Yahweh bertukar nama kan? Aduh. Ayo naik lagi. Ayo. Siapa yang mencium patung ini naik? Ayo. Yang jelas bukan Islam, karena di dalam rumah ibadah Islam tidak pernah ada berhala kayak gini. Ya, Syakil. Selamat sore, Syakil. Selamat sore. Aduh, parah. Bang Moto mana Bang Moto? Dang Ian. Ya, assalamualaikum Bang Arif. Ya, Kristen Bang. Mau saran aja Bang, kalau misalnya yang naik itu rada-rada menghujat, lebih baik ditendang langsung Bang, ngotori komal aja. Oke, makasih Bang ya. Untuk Bang Tata, tolong penjelasannya jangan cepat-cepat biar dia ngerti. Oke, makasih Bang ya. Yang naik teman-teman Kristen, teman-teman ya, silakan.
Ini kalau cepat-cepat itu karena nanti dipotong-potong, kalau pelan-pelan dipotong-potong nanti. Biar cepat selesai tak cepetin. Oke, silakan. Silakan Deswita, selamat sore. Ketik tiga, yang Kristen yang mau naik ketik tiga. Masalahnya di permintaan tamu. Ini semuanya Islam kayaknya. Ketik tiga, biar saja Mbak. Ketik tiga. Minta multi teman-teman. Takut akunnya di privat nggak bisa menjambak kalau moderator. Ya silakan. Al 25, selamat sore. Al 25, selamat sore. Al 25. Iya, selamat sore. Ya, dari sekte mana Bang? Protestan atau Katolik? Ya, dari sekte mana Bang? Protestan? Iya, Kristen, Pak. Ya, silakan open cam dulu, Bang. Oh, silakan open cam. Silakan. Nyalakan kameranya. Teman-teman di bawah penonton sambil lalu tetap layar, teman-teman ya. Posting ulang yang belum posting ulang, yang belum leforen silakan absen, teman-teman. Silakan. Ya. Mau bertanya? Mau bertanya atau berdiskusi? Bang Al 25. Berdiskusi saja, terserah mana. Ya, silakan. Temanya yang Anda kuasai apa? Tentang apa? Coba mendengar pertanyaan dari moderator saja kan? Iya, apa? Kalau mau dialog, mau tema apa? Iya, kan moderator yang buat diskusi ini. Jadi moderator punya pertanyaan untuk undangan yang diundang. Oh, berarti terserah kita gitu. Iya, terserah, yang penting mencakup dulu apa? Sebentar Bang Al 25. Tuhannya Bang Al 25 siapa? Silakan dijawab dulu. Yesus. Oke. Udah ya. Nah, sekarang temanya yaitu tentang ketuhanan. Siapa Tuhannya Islam dan siapa Tuhannya Kristen. Pakai data ya. Kenalkan. Saya dulu ya. Iya. Nanti Anda ikutin seperti saya bernarasi. Bagaimana caranya Tuhan yang benar itu. Terus Anda, oh Tuhan saya Yesus, pakai data. Nah, seperti contohnya Islam. Tata, siapa nama Tuhanmu? Allah. Mana dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Siapa itu Allah? Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Terus apakah Tuhanmu itu kuasa? Iya, Ali Imran 186. Walillahi mulku samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Apa kuasanya? Menciptakan langit dan bumi. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Apa lagi kuasanya? Menghidupkan dan mematikan. Huwa yuhyi wa yumit. Karena Dia Tuhan, apakah ada Tuhan selain Dia? Tidak. Allahu la ilaha illahu atau kebun 13 Al-Mu'minun 116. Allah lah Tuhan, tiada Tuhan selain Dia. Dia yang esa, kul Allahu ahad. Dan Allah tidak bisa dilihat. Al-An'am 103, la tudrikuhul absar. Tidak serupa dengan apapun. Asy-Syura ayat 11. Jadi kami enak pakai data semua karena Dialah Allah Tuhan satu-satunya. Sembahlah Allah. An-Nisa 36, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Nah, sekarang kalau memang Yesus itu Tuhan, silakan tunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan, pengakuan Dia sebagai Tuhan, ya, bahwa Dia disembah, Dia pencipta. Nah, silakan, terserah. Coba, silakan. Iya, begini, saya mau menjelaskan bahwa Yesus itu adalah anak tunggal Allah, ya. Tapi Allah yang di dalam Alkitab bukan Allah yang kalian pikir itu sebagai Tuhan kalian. Bang, gini Bang, Anda tidak siap kalau dialog, Anda bertanya saja ya. Masa cuma gitu doang? Ya sia-sia saya. Puluhan data cuma dikatakan anak tunggal Allah. Kalau cuma anak Allah, orang Seriwil disebut anak Allah. Keluaran 4:22.
Salomo disebut anak Allah, 2 Samuel 7 ayat 8. Orang bawa damai disebut anak Allah, Matius 5 ayat 9. Sabar, jangan bicara terus. Kan Ya udah silakan, coba. Anda gantian Ustaz Tata menjelaskan, nanti ketika belum selesai jangan dipotong ya, jangan dipotong. Baru ketika sudah selesai, baru gantian sampai ya. Jelaskan sebagai anak Allah, tapi itu utusan Allah yang ditetapkan. Tuh nggak bisa sebagai raja dan rasul, bukan anak Allah. Anda jarang baca Bibelmu ya? Bisa baca baik-baik tidak? Anda jarang baca Bibel ya, bahwa Israel itu disebut anak sulung, Salomo disebut dengan anakku, kan gitu kan? Silakan dibuka mionya gantian. Dibuka mionya dibuka. Waduh. Dibuka mionya dibuka. Waduh. Ya ada apa-apa lah, curhat aja lah, silakan. Mau curhat mau apa silakan. Kenapa saya bingung? Kalian Ya silakan Bang. Anda curhat kayak apapun, nanti saya bantah pakai data. Silakan. Tidak. Kan saya biar kalian lihat tadi semua anak Allah. Kan saya bilang itu semua utusan dan orang pilihan yang ditetapkan waktu itu. Sekarang saya tanya, dari mana data kalian bilang itu anak Allah? Coba jelaskan. Oke. Anak Allah itu Bang, bukan hanya Yesus. Orang Seriwil disebut anak Allah. Keluaran 4:22. Engkau Seriwil disebut anak-anak Allah. Salomo, anak yang kamu lahirkan itu Daud, disebut anakku. 2 Samuel 7 ayat 8. Orang yang bawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Orang yang dibimbing roh Allah disebut anak Allah. Roman 8 ayat 14. Nah sekarang coba kamu pakai ayat-ayat Yesus anak Allah itu di mana saja ayatnya, silakan. Begini, begini. Sabar, dengar. Saya tidak mau langsung menjerumus ke sana. Kalian sudah baca baik-baik semua pasal tentang Salomo tidak? Kemana-mana. Saya tanya dulu, kalian sudah baca semua baik-baik tentang pasal Salomo tidak? Iya, udah. Silakan, mana Yesus anak Allah? Arti nama Salomo apa? Mana anak Allah, dosa kemana-mana dari tadi. Tidak, saya tanya dulu arti nama Salomo. Kalau Anda ini tidak siap dialog, Tuhan. Silakan pakai data, silakan. Jawab dulu pertanyaan saya. Loh, kamu tidak mau dialog sudah? Tadi temanya apa? Kok lari kemana-mana? Kan kalian bahas Salomo. Ya terus, coba Salomo itu siapa Salomo itu? Saya bertanya sama kalian, kenapa kalian bertanya sama saya? Loh, wong kamu udah ngerti siapa Salomo itu, coba. Tunggu, kan kalian yang ajukan pertanyaan. Iya, Bang, orang dialog itu bukan kayak gitu. Tadi kan ngomong kamu, Yesus itu Tuhan. Kan kalian yang bilang Salomo itu sebagai anak-anak Allah. Sekarang saya memberikan pertanyaan kepada kalian, dari mana dalilnya bahwa Salomo itu sebagai anak-anak Allah? Kalian jelaskan Keluaran ini begini. Sekarang saya tanya. Ini kita adu data aja Bang ya. Kita adu data. Salomo itu disebut anakku. 2 Samuel 7 ayat 8. 2 Samuel 7 ayat 8. Salomo disebut anak Allah, anakku kata Tuhan. Udah dosa kemana-mana. Anda ini mau melarikan diri. Sekarang Bang, buktikan Yesus itu Tuhan. Mana kok macet Anda? Jangan macet, silakan. Tata, ini Bang Arif, besarkan itu yang Kristen itu besarkan. Anda ini kayaknya tidak paham dialog itu Anda ini. Mendingan bertanya saja, udah tidak usah dialog kamu. Ya apa dia? Aduh, lucu banget. Makanya kalau tidak mampu dialog, mendingan bertanya. Tadi ikut tentang Yesus Tuhan. Oke, temanya Tuhan menurut Kristen dan Tuhan menurut Islam. Saya pakai data jelas banget. Giliran dia cuma Yesus anak Allah, selesai. Dibantah. Kalau cuma anak Allah bukan Tuhan. Banyak anak Allah itu banyak, bukan hanya Yesus. Kemana-mana lagi. Oke, silakan. Itu minta naik. Siapa lagi? Silakan.
Silakan. Mau minta naik di multi Islam semua, silakan. Ketik 3, yang Kristen. Yang Kristen ketik 3. Yang Kristen ketik 3. Yang mau naik. Biar saja Mbak. Ayo. Yang Kristen yang mau naik silakan ketik 3. Yang Kristen yang mau naik silakan ketik 3. Silakan, sudah saja Mbak Sandi Olat. Silakan, sudah saja Mbak Sandi Olat. Yang Kristen ketik 3, ayo. Yang Kristen ketik 3, ayo. Yusuf, selamat sore Yusuf. Salam. Ya, silakan opat kem abangku. Silakan opat kem dulu, Pak undang diterima itu dinyalakan. Nyalakan kameranya. Ya, oke. Mau dialog atau mau gimana? Mau dialog kalau bertanya? Salam semuanya. Salam. Untuk saya adalah Protestan. Mantap. Terus? Protestan. Sekarang mau dialog atau mau bertanya? Di sini apa namanya? Dialog aja biasa. Oke. Apa yang Anda mau dialogkan, apa temanya kira-kira? Tuhan Yesus juru selamat. Oke, silakan. Narasikan. Siapa dulu, saya atau kamu? Ya Yusuf dulu. Karena silakan. Silakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Silakan Anda narasi dulu. Pakai data. Kalau saya apa namanya? Tuhan Yesus juru selamat itu perkataan Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran. Terus? Sudah? Sudah, barang siapa yang percaya aku pasti selamat. Terus tidak ada yang sampai. Terus ayatnya itu apa lagi mau dinarasikan? Nggak apal. Ayatnya nggak apal. Kalau untuk apal nggak apal. Berarti sudah ya? Apalagi, silakan. Udah itu aja. Oke. Sekarang giliran saya, Anda diem. Karena saya Anda tak kasih waktu banyak, ternyata sudah. Itu pun sama sekali tidak pakai data. Sekarang Yesus itu adalah jalan. Semua para nabi itu jalan. Maksudnya jalan mengenal Allah. Karena Allah itu tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Tidak mau dilihat, tidak bisa dilihat oleh manusia. Keluaran 33:20. Akhirnya dia memberi jalan. Siapa jalan itu? Para nabi. Seperti Yesus, Musa, Nabi Muhammad. Musa memberi jalan supaya manusia kenal Allah. Ulangan 6 ayat 4, dengarlah siriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Akhirnya Musa jalan. Dan penyelamat. Mana datanya? KPR 735. Musa sebagai juru selamat untuk sriwil.
Begitu juga Yesus jalan, hukum yang terutama dengarlah Sriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Akhirnya Sriwil kenal Allah. Melalui siapa? Melalui Yesus. Sebelum Yesus melalui Nabi Musa. Jadi Yesus ini dengan Musa jalan dan penyelamat. Musa penyelamat KPR 7:35. Yesus juga juru selamat untuk Sriwil KPR 13:23. Bahwa Yesus juru selamat untuk Sriwil. Walaupun Nabi Muhammad ya juru selamat. Mana datanya? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadrin ma kitab wala iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Bahwa Nabi Muhammad adalah jalan menuju kepada Allah. Maksudnya apa? Umat Islam di seluruh dunia kalau tidak ada Nabi Muhammad tidak akan kenal Tuhan. Saya tahu Tuhan itu Allah karena ada Nabi Muhammad. Orang Sriwil tahu Tuhan itu Allah lewat Yesus, lewat Musa. Yang kedua, kata kamu tadi, barang siapa percaya kepada Yesus selamat. Umat Islam percaya, Kristen yang tidak percaya. Kata Yesus, aku ini utusan untuk Sriwil, Matius 15:24. Islam percaya dia utusan untuk Sriwil. Kristen yang gak percaya, enggak sus kamu Tuhan. Yesus ngaku utusan itu penyampai firman, Yohanes 3:34. Islam percaya bahwa Yesus ini penyampai firman. Kristen tidak percaya, enggak Yesus kamu itu firman jadi manusia. Yesus menerima firman, Yohanes 12:50. Kami percaya. Yesus mendengar firman, Yohanes 15:15. Islam percaya, Kristen tidak percaya. Enggak Yesus kamu yang firman. Kata Yesus Tuhan yang benar Allah Bapa, Matius 11:25. Islam percaya, Kristen tidak percaya. Enggak Yesus yang Tuhan kamu. Ya, jadi umat Islam 100% percaya Yesus utusan, nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Yohanes 11:3, Yohanes 12:50. Nah, kalau kalian orang Kristen, kami percaya sebagai apa? Nggak tahu kalian. Ya, coba terangkan, percaya sebagai apa? Pakai data coba. Kalau saya puluhan data, ya, saya percaya ke Yesus sebagai apa? Pakai data semua, puluhan itu. Nah, sekarang coba abang, katanya percaya ke Yesus selamat, percaya sebagai apa? Pakai data, silakan. Saya percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Terus datanya? Datanya yaitu yang mana? Kemarilah yang letih, yang lesu, kemarilah. Lalu kurap, kudis, kemarilah yang letih, lesu. Itu jual obat itu. Coba kalau kamu ada orang jual obat di depannya itu pasti ada tulisan kemarilah yang letih, lesu, encok, pegelinu. Itu jual jamu itu, bukan ketuhanan. Coba di mana dalilnya? Kemarilah yang letih lesu, pegelinu, encok, kurap, panu. Itu di mana dalilnya? Coba. Buka Alkitab, saya nggak buka Alkitab jadi kurang. Ya berarti nggak bisa dialog. Bertanya aja bang, ya bang. Nanti dipaksa juga percuma. Anda bertanya saja tentang Islam ya. Kalau tentang Islam saya bertanya tentang bidadari di surga. Dah itu aja. Oke. Jadi dalam ajaran samawi antara Quran dan Bible itu sama bang. Al-Quran upah kita yang mana dulu kita di dunia kan taat kepada Allah. Makanya barang siapa yang taat kepada Allah, beriman kepada Allah, maka dia akan upahnya surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Lalu apa surga itu?
Wa idza ra'aita summa ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Al-Insan ayat 20. Tempat kenikmatan kerajaan. Jadi makan-makan, minum. Ya istri kita di dunia menjadi bidadari. Tetap istri kita nanti di akhirat. Terus juga di sana perhiasan emas walaupun pas itu upah. Berbahagialah karena upahmu di surga sangat besar. Apa isinya surga? Ya makan-makan. Mana dalilnya? Matius 8 ayat 11. Kamu nanti makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, Yakub. Yang kedua, minum-minum. Makanya Yesus minum anggur di surga. Matius 26 ayat 29. Hari ini aku terlahir minum bersama kalian pokok anggur ini. Sampai aku meminumnya lagi nanti di kerajaan surga. Bahkan ada perkawinan. Wahyu 19 ayat 7. Bahkan ada malam pertama di sana. Matius 25 ayat 10. Mereka masuk ke jamuan perkawinan. Lalu pintu ditutup. Ya sudah, namanya kawin, pintu ditutup ngapain? Ya, jadi sama antara Al-Quran dengan Bible bahwa surga itu upah. Dulu kita taat kepada Allah, melakukan perintah-perintah Allah. Makanya Taurat itu isinya perintah, larangan, tidak boleh makan ini, kerjakanlah ini. Itu semua kan kalau kita taat, maka upahnya di surga. Apa surga itu? Quran dan Bible mengatakan tempat kesenangan, kenikmatan. Beda dengan neraka. Neraka itu kan api, berarti siksaan. Gitu ya. Makanya nanti kalau ada orang ya mengikuti Yesus, meninggalkan keluarganya, ya, istrinya, diganti 100 istri malah. Kalau di dalam Bible itu. Jadi kalau Kristen mengatakan, tahta, kalau di surga kami beda, kami seperti malaikat, tidak punya nafsu, ya, tidak ada makan, tidak ada minum, cuma muji-muji Tuhan. Kalian tidak punya data itu. Nyatanya Yesus minum anggur, Abraham, Ishak, Yakub makan bersama, ya, itu datanya banyak. Nah coba sekarang, Anda kalau memang Kristen, coba ceritakan surga itu seperti apa menurut Kristen, pakai data, bisa nggak? Ayo. Kalau menurut saya Jangan sebagai Nasrani, kalau data saya nggak pegang Injil. Nah, kalau udah pakai data, berarti Anda tidak usah menjelaskan, percuma dong. Menurut saya katanya. Anda kan Kristen, ya menurut Yesus bagaimana? Kalau tadi kan saya menurut Yesus, menurut Al-Quran. Nah kalau sekarang kalau saya nanya ke Anda mengatakan menurut saya, ya percuma. Orang-orang tidak akan percaya. Ya udah bertanya lagi, udah bisa. Anda udah bisa jawab karena tidak ngerti Bible. Silakan. Nanya apa lagi? Kalau Bible saya sering baca tapi nggak hafal kalau untuk dan soalnya saya nggak bawa Bible. Ya udah, berarti tidak bisa dipaksa kalau gitu. Salam semuanya. Tunggu bang, anak kecil masih. Ini dulu, yang baru datang dulu. Silakan. Ini siapa ini? Ibnu Gaul, apa itu? Gaul. Silakan bang, Oten apa Kristen bang? Halo? Ya, Boru LBN, selamat sore. Selamat sore Boru. Boru, selamat sore. Saya turunkan ya. Rafli Saputra, selamat sore. Selamat sore bang. Ya, agamanya apa? Islam bang.
Protestan bang, Katolik? Aku ini Pak Ustadz, aku maunya gini loh Pak Ustadz, ngasih tahu ke oten-oten tuh suruh dia buka Bibelnya biar sekalian belajar dia. Kasihan. Orangnya udah ada Bible orangnya. Ya itulah kasih sama orang. Itu aja Pak Ustadz. Ya habis ini langsung. Julfriend, selamat sore Julfriend. Julfriend, selamat sore. Selamat sore. Ya, dari Halo, sektor mana selamat bang? sore. Ya, dari sektor mana bang? Kristen. Ya, mau diskusi silakan, buka kamera. Saya undang, silakan nyalakan kameranya. Bisa diskusi, tapi kalau jago tuh jangan mute. Mute begini apa? Ya lanjut. Silakan. Loh, gimana sih? Turun. Brother, selamat sore brother. Brother, selamat sore brother. Brother, selamat sore. Makanya teman-teman, tolong yang kepencet di multi, tolong dibatalkan teman-teman. Bunyi apa itu? Bunyi nama. Sutari, selamat sore. Waduh. Selamat sore, maaf bang. Saya mau cek air, salah pencet. Iya makanya dicek dulu teman-teman ya. Tolong dicek yang posisinya ada di multi bahasa Islam, tolong batalkan teman-teman. Putra Surya, selamat sore. Putra Surya, selamat sore. Putra Surya. Parah Ustaz. Enggak, ini orang api atau yang lainnya yang ada yang naik satu lagi, takut saya adzan habis ini. Ya itu dia, saya juga ini. Siapa Bang Moto? Bunda Nora. Sudah ada, Bu Runda sudah ada. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Saya juga mau ngantar Assalamualaikum Bu Runda. Udah. Makasih Gurunda. Terima kasih Gurunda atas dikasih waktu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dinda, makasih Bang. Saya terima kasih banyak, Masya Allah luar biasa. Jadi perkedel juga tamunya dibuat. Iya. Oke lanjut Gurunda. Siap. Makasih Dinda, makasih sehat-sehat semuanya. Makasih Gurunda semuanya. Makasih Gurunda Arif, makasih. Jangan lupa sematkan fan supernya Gurunda. Siap, 86,3. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan, kita diskusi, masih ada waktu. Saya sedikit lagi akan berangkat ke Dubai. Ayo teman-teman sekalian, silakan. Ada onde-onde kah? Jangan sungkan untuk naik, tapi gunakan ilmu ya, jangan ngamuk, jangan emosi, jangan menghujat. Silakan. Ayo semangat. Aku menaikkan sudah 5, enggak ada yang nyangkut. Berarti dari tadi mereka teman-teman kita ini nunggu ya. Oke lah kalau begitu. Permintaan ada sekitar 30-an teman-teman. Sudah aku naikkan tapi nggak mau nyampe 8 sudah aku naikkan. Makming 9 nggak nyangkut juga. Berarti mereka ini permintaan habis itu pergi. 10 nggak nyangkut juga.
11. Enggak nyangkut juga. Banyak yang permintaan teman-teman tapi enggak nongol di sini. V 12. Udah 12 orang saya tekan terima permintaannya. 13. Enggak juga nyangkut. Oke. Siapa lagi? Irene. Enggak nyangkut juga. Siapa lagi? Kita naikkan lagi. Estepanas. Tidak naik juga. Kenapa ya? Wah ini nyangkut dia. Halo, semangat sore. Halo, selamat sore. Dari Kristen Abang. Halo. Dari Kristen. Islam. Islam, ada yang ingin disampaikan? Enggak ada. Oh, enggak ada. Ya sudah, kita rehatkan dulu, istirahatkan. Nanti akhir bulan baru naik lagi gajian. Halo, semangat sore. Semangat sore, Bang. Oke. Dari Kristen ya, Bang ya? Aku Muslim, Bang. Alhamdulillah. Ini barusan masuk, alhamdulillah juga. Barusan masuk, ada undangan. Atau ini acara apa ini, Bang? Undangan? Ya, ada teman yang undang ke room ini maksudnya. Oh, dialog lintas agama. Oh, dialog lintas agama. Ya. Siap. Iya, abangku, makasih. Udah hadir di sini. Semangat sore. Turun saudara Mikael. Banyak kali pun permintaan ini. Tapi kok nggak ada yang nyangkut. Adapun nyangkut jadinya Muslim. Teman-teman di multinya dibatalkan, boleh nggak? Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Ada onde-onde kah? Halo, Salwani, ambil air. Halo, semangat sore. Halo. Halo, selamat sore. Saudara Henok. Halo. Kebanyakan Muslim di atas, teman-teman. Saudara Mikael.
Halo, semangat sore. Ya, semangat sore, Bang. Iya, dari Kristen, Bang. Iya, Bang Kristen. Oke, silakan dibuka kamera, kita diskusi pelan-pelan. Kenapa bisa? Nggak banyak pengikutnya ini, Bang. Oh, begitu. Iya, Bang. Iya. Boleh aku mau tanya dulu, Bang, ya? Syaratnya harus buka kamera, Bang. Tapi nggak bisa, Bang. Nggak bisa buka kamera ini. Itu dia. Gimana dong? Cuman apa diskusi aja, bisa nanya aja lah ya kan, bisa ya, Bang, ya? Harus buka kamera, Bang. Oh, ya udahlah, Bang, nggak apa-apa lah. Oke. Oke, makasih, Bang. Oke, Bang. Baik, salam kenal ya. Ini Muslim semua ini, teman-teman. Teman-teman kita yang ada Muslim. Gimana dong? Teman-temanku semuanya Muslim. Yang cakep dan cantik-cantik. Oke, kita dipilih. Mana yang oten, mana yang bukan. Oten. Oten orang tenar. Ini Muslim. Gak naik. Ini Muslim juga. Loncat. Minta tapi loncat. Ini Muslim juga. Halo, semangat sekali. Sangat semangat. Halo. Sekali. Halo. Halo, semangat sore. Eka Bambang. Halo. Eka Bambang. Tak ada lagi, teman-teman. Apakah ini bertanda kita mau istirahat? Tuh, hotelnya udah pada pulang kampung. Sudah beberapa yang kita undang, tapi tidak mau ke atas. Halo, semangat sore. Sore, cuma silakan buka kameranya, Bang. kalau nggak buka kamera boleh nggak, cuma harus buka kamera, Bang. Silakan. Terus kalau saya buat harus buka masker gimana, cuma buka komal aja, nanti buka komal bikin aturan jangan pakai masker naik. kamu kan nyuruh saya buka kamera. Ya kan ini komal saya, Bang. Nggak bisa, ini komal saya, harus ikut aturan saya. Jangan karena mentang-mentang agamamu diajarkan Belanda, karaktermu seperti Belanda. Halo. Halo. Ya, Ikan Gabus. Halo, Bang Juma. Halo juga. Siapa nih Salib Komedi nih? Iya, saya bertanya, itu kali yang di atasmu. Menggantung di atas sudah 2000 tahun, tidak turun-turun. Kau siksa itu Tuhanmu. Itu karya penebusan itu Bang Juma. Itulah yang disebut, apakah itu komedi putar? Karena penyaliban bagi Yesus itu adalah perbuatan yang sangat-sangat dikecam
yang sangat fatal akibatnya sampai harus keturunan para penyalib itu tidak luput dari neraka. Terus kenapa di agamamu justru salib itu karya keselamatan? Ilmu dari mana? Dari Paulus ya. Karena kan ada nubuatannya Bang Juma. Nubuatan apa? Kalau ada nubuatan untuk menyelamatkan dengan salib, kenapa Yesus mengecam orang-orang yang menyalibkan sebagai ular? Ular-ular, keturunan ular beludak. Tidak mungkin kalian luput dari neraka. Terus dinubuatkan menjadi orang neraka maksudnya? Ya emang konsep penyaliban itu masih banyak simpang siurnya sih Bang Juma. Iya, dan tidak ada satupun keselamatan karena penyaliban itu. Nggak ada. Tapi kalau penebusan dosa melalui salib itu Bang Juma, itu tidak masuk akal. Nebus dosa itu dengan hewan, bukan dengan membunuh orang benar. Justru Ya, karena tapi membunuh orang benar itulah menyebabkan orang masuk neraka. Tunggu dulu, aku tanya dulu, saudara. Aku tanya dulu. Kalau Yesus berhasil disalib, siapa yang menang di situ? Siapa yang merdeka? ya kita orang Kristen yang Berarti kalian iblis. kok bisa dikatakan iblis? Oh iya dong. Setiap Tuhan mengutus orang benar ke bumi, tujuannya apa? Untuk memberitakan kebenaran, ajaran-ajaran. Oke. Apakah iblis akan membiarkan? Iblis kan tugasnya untuk menghasut. Nah, enggak. Apakah iblis membiarkan orang benar ini untuk berkarya? Enggak lah, pasti digoda terus. Pas dihalangi. Iya, digoda. Dihalangi, digoda. Dan apakah iblis suka kalau ada orang benar hidup di bumi? Tidaklah. Nah, iblis berusaha untuk membinasakan. Ya. Tujuannya supaya dia bebas menyesatkan anak Adam tanpa nabi lagi. Betul? Setuju. Nah, ketika Yesus datang sebagai orang benar, iblis berusaha untuk melenyapkan Yesus di bumi. Betul? Iya. Nah, berarti penyaliban terhadap Yesus kemenangan bagi kok ke situ sih itu sih Bang. Ya kan iya emang. Sekali lagi bareng-bareng satu Iblis kali kan lagi 1 2 mencoba Yesus. Tunggu dulu bareng-bareng sama-sama kita 1 2 3. Iya sudah. Jadi ketika Yesus orang benar ini dibinasakan, maka yang merdeka di sana, yang menang di sana adalah menurut Bang Juma aja ya yang enak gimana? Kamu lah, jangan tunduk dong, lihat sini dong. Gimana? Ketika orang benar Yesus ini berhasil disingkirkan di bumi, yang merdeka dan menang di sana siapa? Iblis. Bisik aja, bisik. Pintar. Berarti salib adalah karya penyelamatan. Seneng
seneng kali rupanya. Nampaknya seneng kali kau ini Bang Juma. Udah lama kau nggak ketawa ya. Bahagia bener. Salib itu adalah karya Bang Juma tahu jujur kenapa ya jujur itu? Neraka itu Karena Isa kan nggak disalib, jadi disamakan kan? enggak perlu kita bahas Isa. Saya bertanya, salib itu adalah karya Keselamatan. membunuh orang benar itu adalah karya Menebus kita semua Bang Juma. Bang Juma juga termasuk. Kenapa jadi error? Inilah yang Yesus katakan, bahwa penyesat itu 2 kali lebih jahat pengikutnya. Jadi iblis itu mau meniadakan orang benar di bumi ini, nggak ada boleh benar. Nabi Musa digodok, Abraham digodok, Adam digodok. Semua orang benar yang diutus Tuhan ke bumi ini dipastikan ingin dihancurkan oleh iblis. Itu nggak bisa dipungkiri, termasuk Yesus. Yesus orang benar ini diupayakan dianggap bersalah. Yesus orang benar ini diupayakan supaya dianggap terdakwa. Yesus orang benar ini diupayakan untuk dibinasakan. Maka berkongkol-kongkol iblis bekerja sama dengan orang-orang jahat, imam-imam kepala, untuk kemudian menghilangkan Yesus di bumi. Bagaimanapun caranya, dibunuh, disalib, distrom atau tikam dari belakang, tikam dari samping, kasih minum racun, terserah, pokoknya dia tidak boleh ada di bumi. Iblis mengatakan kita harus menyesatkan seluruh keturunan Adam. Gak boleh ada orang benar di bumi ini, supaya banyak yang mengikut bersama kita ke neraka. Begitu juga ketika Nabi Muhammad datang, diupayakan dibunuh, entah itu diracun, entah itu diperangi, pokoknya Nabi Muhammad diupayakan dibunuh, sama seperti Yesus. Nah sekarang permasalahannya adalah, ketika Yesus yang asli dibunuh atau disalibkan, siapa yang menang? Ya iblis. Iblis yang menang. Catat itu. Jadi penyaliban ini adalah kemenangan bagi, jujur aja dulu, iblis. Berarti Kristen yang merasa menang atas salib adalah anak-anak Kristen adalah anak-anak iblis. Makanya Yesus mengatakan apa? Di dalam Yohanes 8 data 37 sampai 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa kau ingin membunuhku? Karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi sebenarnya yang kalian panggil bapak itu adalah bapak itu Sibelis Isis. Sebenarnya yang kalian ibadahi di hari Minggu itu adalah iblis. Di Bapak emang ada berapa Bang Juma? Jangan kau menyebut Bapak, karena hanya ada satu Bapakmu, itu dia yang ada di langit. Nah, Anda menyebut Bapak, ada lagi Bapak baru. Siapa itu? Bapak yang nusul ke bumi menjadi Kristus. Itu Bapak baru itu. Karena Bapak yang ada di surga, yang disembah oleh para nabi, itu tidak pernah menjadi bayi. Jadi yang kalian panggil Bapak, Anak, dan Roh itu tak ada hubungannya sebenarnya. Di situ adalah komplotan-komplotan penyesat yang ingin menjerat anak keturunan Adam untuk masuk ke dalam neraka. Coba naik ke atas kepalamu itu. Tunggu. Coba naik kepalamu, kameranya. Apa itu di atas? Saya mau lihat. Atas lagi. Jas hujan. Lagi, di atasnya lagi. Tuh. Saya mau tanya. Itu lambang kemenangan siapa? Kan udah saya jawab Bang Juma. Oh, sekali lagi, biar kita dapat hadiah mangkuk berwarna. Itu adalah lambang kemenangan siapa? Iblis. Ayo adindaku Yakobus, yuk. Sini saya rangkul, saya peluk.
Jangan kau mau jadi Peluk anak jauh, iblis. peluk jauh ya. Peluk jauh. Iya. Tapi sangat emang Bang disayangkan. Juma, iblis kan pernah mencoba Yesus, makanya Yesus bilang kan, pintar. bab ada tertulis kau hanya menyembah Allahmu saja. Nah, pintar. Jangan menyembah Yesus, menyembah Allah saja. Ya Gak itu ada yang kan lain. sama aja sebagai manusia. Nah, disitulah kerja iblisnya. Kalian dikasih hadiah salib supaya kalian menganggap yang disalib itu adalah Tuhan untuk nebus dosa kalian. Kemenangan iblis adalah ketika mampu ketika mampu membuat anak keturunan Adam menganggap dirinya sebagai juru selamat. Berhasil nggak iblis Ya. ketika berhasil. Jadi yang menjadi juru selamat Anda itu Yesus atau iblis? Ya kalau ajarannya Tuhan Yesus juru selamat Bang Juma. Tapi yang dimaksud ini yang Anda terima salib ini itu juru selamat Anda siapa? Yesus atau iblis? Nggak berani Ayo dong. saya. Nggak berani ngomong. Enggak apa-apa. Bisik-bisik aja, bisik. Cuman kita udah. Yang lain gak dengar. Apa? Siapa? Bisik-bisik. Siapa? Ya itulah masih banyak misteri Bang Juma emang. Oh, kok misteri pula? Kok misteri pula? Jangan tutup diri. Jangan tutup diri. Jangan tutup diri. Allah sudah memanggil. Ayo. Ayo hambaku. Kita gabus. Ayo. Tinggalkan ajaran yang membuat kau sesat. Kan gitu. Logika yang harus dipakai. Bang Juma, Gimana? tapi boleh nggak sih saya nanya Bang Juma? Oh ya boleh dong. Masa nggak bisa? Tapi di Hindu kan sama Tuhannya, sama menjadi manusia. Kenapa itu umat Islam nggak menentang gitu? Kenapa Kristen doang? Nah, karena orang Hindu tidak mengatakan pencipta langit dan bumi yang datang kepada nabi-nabi menjelma menjadi Krishna. Berbeda dengan Kristen. Eloa Abraham, Eloa Yismail, Eloa Yishak diajarkan menjelma menjadi manusia. Sudah begitu disebut Allah. Dan tugas Islam datang adalah untuk mensucikan Yesus dari orang-orang kafir. Kami tugasnya datang untuk membersihkan nama Yesus dari ajaran pagan. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Kami memuliakan dia. Gak boleh Yesus itu dibunuh, gak boleh. Masa iblis menang atas Yesus? Coba, Yesus mengatakan apa di dalam Yohanes 14 nomor 30? Tidak lama lagi Tidak aku banyak bersama lagi dengan aku berkata-kata dengan kamu, dengan kalian. penguasa dunia Sebab ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. siapa penguasa dunia? Penguasa dunia iblis. Iblis. Kata Yesus, apakah iblis berkuasa atas dirinya? Iya. Tidak, baca dari tadi. Penguasa dunia sedikit pun tidak. Yang tadi Yohanes 14 nomor 30. Banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, siapa penguasa dunia? Iblis. Apakah iblis berkuasa terhadap Yesus? Di sini dikatakan tidak. Tidak. Meskipun sedikit menurut Yesus? Iya, tidak berkuasa. Sedikit pun. Iya. Nah, jadi ketika iblis berusaha menyalib Yesus, berhasil atau tidak? Ini mah harusnya nggak berhasil. Subhanallah. Tidak berhasil. Jadi yang disalib, mereka ingin membunuh Yesus, tapi nggak berhasil. Maka mereka men-setting pasukan mereka, anggota mereka, orang yang sudah dijerat mereka, menjadi Yesus.
ketahuilah saya gagal membunuhmu Yesus. Gagal aku membunuhmu. Ternyata aku hanya membunuh orang yang lain. Tetapi aku akan menjadikan dia seperti engkau Yesus. Aku menjadikan dia seperti Yesus. Seperti kamu, aku jadikan dia. Dan Tuhan juga marah kepada para penyalib. Di dalam Kisah KPR 2 nomor 36, seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Semakin jadi, iblis menjadikan yang disalib ini menjadi Yesus. Tuhan Elohim juga sama, menjadikan yang disalib ini menjadi Yesus untuk orang jahat. Maka iblis berkarya menjerat orang-orang di luar dari Yerusalem. Dosa kalian sudah ditebus dengan matinya Tuhan kalian di atas salib. Maka berbondong-bondonglah orang di hari Minggu menyembah kepada yang disalib. Padahal Yesus mengatakan, penguasa dunia yaitu iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Maka ketika iblis merasuki Yudas untuk membunuh Yesus, tidak berhasil. Ketika iblis merasuki imam kepala mahkamah agama untuk melakukan kesaksian palsu, tipu muslihat, tidak berhasil. Yesus melenggang dengan nyaman diangkat oleh malaikat ke langit, sementara yang disalib adalah Kristus lain. Begitu. Yesus tuh berarti ada dua pribadi ya, Bang? Banyak. Yesus itu banyak. Dan yang suci, yang kudus hanya satu, yaitu anak Maria. Yang lain banyak Kristus palsu. Murtadin ada yang sholat tahajud didatangin yang mengaku Yesus. Ada yang lagi umroh katanya didatangi oleh Yesus. Palsu semua itu. Karena Yesus mengatakan, berarti saya pernah mimpi tuh bertemu Yesus itu bohong apa gitu? Bohong. Tuh. Itu bukan Yesus. Kenapa? Yesus mengatakan apa di dalam Matius 23 nomor 39? Mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kapan itu? Semua lidah akan berkata dan memuji dia ketika dia datang di tengah langit. Semua manusia akan memujinya. Haleluya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana anak Daud. Hosana anak Daud. Alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Udah kayak pendeta aja ujungnya nih. Pendeta kan lama. Pendeta kan orientasinya tahu kan. Beda orientasi kami. Penguasaan materi juga kalah mereka. Begitu. Gimana? Bang cuman masih mau simpan lambang itu di atas kepala? Jangan bahas itu. Itu ikon saja, Bang. Ikon. Jadi Anda tadi sudah ada ini sudah mengatakan lambang itu adalah lambang iblis. Jadi kalau itu disimpan di gereja, maka gereja disebut rumah. Waduh, jangan gitu lah Bang Juma. Harus jujur, kebenaran itu harus harus. Maka gereja yang memiliki lambang itu adalah rumah. Janganlah ya. Cukup kita ada yang berdua tahu ya. Oke, kita aja berdua yang tahu. Makanya di dalam itu berkumpul orang-orang yang tidak bersunat, berkumpul orang-orang yang tidak jaga aurat, berkumpul orang-orang yang makan babi, tidak mandi tahir. Oke? Bahkan kalau di barat berkumpul orang-orang yang dicukur bulu jambutnya di situ. Iya, di perjanjian lama emang ada sih tempat bait suci itu harus bersih. Pintar. Cuman katanya itu mau perjanjian lama katanya. Kata siapa itu perjanjian lama? Sekarang mah kitabnya Yahudi itu sunat juga nggak apa-apa dari sunat. Kira-kira yang suka merubah firman Tuhan itu siapa? Yang suka memutarbalikkan firman. Gitu.
Ya udah, kira-kira yang suka mutarbalikkan firman Tuhan itu siapa? Nggak ada Bang Juma. Yang suka memutarbalikkan firman Tuhan itu siapa? Tuhan mengatakan jangan makan, dia mengatakan makan. Katakan kitabnya Yahudi Perjanjian Lama adalah karena kitabnya orang Yahudi itu menurut Tuhan Yeremia 31 sampai 33 Tuhan mengatakan begini, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Pertanyaan saya, yang Taurat ini perjanjian lama atau perjanjian baru menurut Tuhan? Perjanjian baru. Lalu siapa yang merubahnya menjadi perjanjian lama? Jangan ngomongin iblis aja sih Bang Juma. Ngeri bener. Iya, Al-Quran saya mengatakan itu, wa iyaduna illa syaitanam marida. Yang mereka sembah itu sebenarnya adalah iblis yang durhaka. Itu kalian tuh yang diceritain tuh. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudaranya iblis adalah orang-orang kafir yang membantu iblis untuk mendurhakai pencipta langit dan bumi, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Ayo, pilih surga atau pilih neraka? Lanjut. Kan Bang Juma pernah mengatakan katanya Yesus itu akan apa sih, mengingkari orang Kristen. Itu gimana Bang Juma? Betul itu. Makanya Al-Quran mengatakan itu. Al-Quran saya menjelaskan itu. Apabila nanti wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Itu Al-Quran. Yesus akan mengingkari mereka yang telah menyembah dia dan menolak pemujaan-pemujaannya. Kena terhadap Matius 7:22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami dulu bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa enggak kecewa kalau sudah ditolak? Jadi ayat itu Yesus kan mengatakan pada hari terakhir, ya kan? Hari terakhir itu artinya apa? Hari terakhir itu artinya adalah hari apa? Udah di atas langit. Betul sekali. Pintar. Jadi hari terakhir itu adalah hari terakhir manusia di luar surga, di luar neraka. Setelah penghakiman yang ada surga atau neraka. Nah, pada saat itu umatnya Nabi Muhammad berbaris di belakang Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Musa berbaris di belakang Nabi Musa, Nabi Daud, dan seterusnya. Para nabi akan mempertanggungjawabkan ajarannya di hadapan Allah kepada kaumnya. Makanya Nabi Isa ditanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas. Ini manusia-manusia cupu yang satu mata ini, manusia-manusia satu mata semua ini, itu kamukah yang mengajarkan dia untuk menuhankan dirimu? Yesus mengatakan, tidak, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Yohanes 12 nomor 49. Jelas itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Yohanes 14 nomor 24. Apa yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa, dari Elohim, dari Dia yang telah mengutus aku. Jelas itu. Maka orang Kristen nanti pada hari terakhir di padang mahsyar itu bingung mau ke Nabi Muhammad berbaris, barisannya tidak termasuk umatnya Nabi Muhammad, mau ke Nabi Musa ditolak juga Nabi Musa, mau ke Yesus, Yesus juga tolak. Akhirnya kemana? Berbaris di belakangnya Kristus bermata satu yang mereka sembah. Kalian akan berbaris di belakangnya Kristus. Ngeri amat Bang Juma nih.
Itu fakta, itu real. Ya, Yesus mengatakan bukan? Pada hari itulah, pada saat kalian datang memohon pertolongan kepada Yesus. Yesus, dulu di dunia kami bernubuat pakai namamu loh. Tolong kami, tolong, please. Kami bermujizat pakai namamu. Kami memujimu setiap saat. Mengusir setan pakai namamu, bernubuat. Pada saat itu, di saat tidak ada lagi pertolongan yang lain, Yesus menolak kalian. Apakah enggak hancur hati kalian itu? Aku mengenal pengikutku, kata Yesus. Yohanes 10:27. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku. Apakah Kristen mendengarkan suaranya? Tidak. Apa buktinya? Mana suara Yesus? Wahai orang-orang Kristen, sembahlah aku. Ada suara Yesus kayak begitu? Enggak ada. Yang ada adalah sembahlah Allah, satu-satunya Tuhan yang benar. Itu suara Yesus. Mana suara Yesus yang kalian dengar ibadah minggu? Ada? Tidak ada. Mana suara Yesus agar kalian makan babi? Ada? Mana suara Yesus agar kalian merasulkan Paulus? Ada? Enggak ada. Mana suara Yesus agar kalian mengkitabkan perjanjian baru, kitabnya orang Romawi? Ada? Enggak ada. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku sholat, muridku sholat. Aku puasa, muridku puasa. Aku sunat, muridku mengikuti aku sunat. Semua yang aku lakukan dilakukan oleh murid-muridku. Yohanes 14 nomor 12. Aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku kerjakan. Hari ini kami mengintip Kristen. Apa yang Kristen lakukan? Makan babi, makan anjing, makan biawak, makan kuda nil, makan popok, makan perakang. Suster ngesot pun kalau bisa dimakan juga. Adakah Yesus melakukan hal seperti itu? Enggak. Kami heran melihat Kristen ini. Heran, betul-betul heran. Mengaku pengikut Yesus, tapi cerminan dalam beragama tidak ada cerminan Yesus. Tidak ada cerminan Yesus. Yesus bersunat. Kalian suka kasih cincin di kulub. Kalian selalu mengaku murid Yesus, tapi yang kalian ikuti Paulus. Makanya siap-siaplah diusir. Diusir dengan catatan Anda tidak akan pernah mungkin diakui Nabi Musa. Tidak akan mungkin diakui Nabi Muhammad. Tidak akan mungkin diakui oleh Nabi Abraham. Satu-satunya harapan penolong hari ini adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, agar berbaris dalam barisan keselamatan juru selamat terakhir, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau kemana nanti di padang mahsyar? Pada saat hari terakhir mau kemana? Yesus tidak mengenal. Tidak sunat. Minggir. Dalam tubuhmu banyak babi. Minggir. Kau menyembahku pada saat di bumi. Aku mati-matian sampai mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi gara-gara aku mengajarkan kepada mereka menyembahnya kepada Elohim saja. Kau sibuk malah menuhankan aku. Siapa yang ngajarin? Aku tidak mengenal kalian. Enyah. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Cari Tuhan lo yang kau sembah di hari Minggu. Cari dia. Siapa yang kau sembah rupanya hari Minggu? Kristus kan? Tuh, yang matanya satu. Sembah dia. Jangan kau sembah aku. Aku sibuk menyembah kepada Tuhanku. Yohanes 4 nomor 22. Kalian menyembah apa yang kalian kenal. Aku dan muridku menyembah apa yang aku kenal. Apa yang kami kenal? Yesus menyembah. Setiap malam aku beribadah bersungguh-sungguh memohon kepada Tuhanku. Kau tahu itu. Kau baca itu. Kau dengar itu. Tapi kenapa kau justru menyuhankan aku? Aku sibuk menyembah Tuhanku, kalian pula sibuk menyembahku. Kau pikir kau menyembah aku? No, kau tidak menyembah aku. Namaku yang dipakai oleh sibilisisis agar kalian bisa tertipu dan terjerat. Kenapa otakmu nggak berfungsi? Di saat aku mempraktekkan ibadah-ibadah, kenapa kalian tidak mencontoh? Kenapa justru kalian mencontoh orang yang mengatakan Kristus telah mati dengan jalan menjadi kutuk? Aku ini orang benar, aku ini orang kudus, aku ini orang suci, aku ini
Orang yang diberkahi Tuhan sebelum dunia ada, aku sudah dimuliakan. Kenapa kalian percaya ketika ada yang mengajarkan aku mati dengan jalan kutuk? Padahal kalau ingin dosamu dihapuskan, kau tinggal datang mengetuk pintu Tuhan. Ya Rabb, ya Tuhanku pencipta langit dan bumi, aku menyesal, aku bertobat, aku memohon ampun atas segala dosa-dosaku yang lalu-lalu. Tuhanmu maha pengampun, kenapa kau harus mengandalkan darah manusia? Sementara kau mampu untuk berhadapan dengan Tuhanmu sendiri tanpa melalui perantaraan. Tuhanmu bukan tuli, Tuhanmu maha melihat, Tuhanmu maha mendengar. Tinggal kau ketuk pintunya. Ya Rabb, ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah menciptakan segala sesuatunya. Aku hambamu yang kecil ini datang kepadamu, memohon kepadamu, bersaksi tidak ada Tuhan selain engkau, dan bersaksi bahwa utusan terakhirmu adalah Nabi Muhammad. Udah selesai. Apa yang terjadi setelah kita menjadi Islam? Yesus kita muliakan, Yesus kita kenal sebagai utusan Tuhan yang suci kepada kaumnya Bani Israel. Yesus ini adalah orang benar, Yesus orang yang dikasihi, Yesus orang mulia. Tidak mungkin baginya ada cacat. Islam sangat memuliakan beliau. Kata Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 16 sampai 15, apabila roh kebenaran itu datang ke bumi, maka roh yang datang ke bumi itu hinggap kepada siapapun, maka dia, orang-orang itu yang dihinggapi Roh Kudus, akan memuliakan aku. Siapa yang memuliakan Yesus? Umat Islam. Siapa yang mati-matian? Yesus harus disalib, tidak boleh tidak disalib. Siapa yang teriak-teriak kayak begitu? Ketika Kristen kemudian ada di kubu seberang dengan kubu yang berhadapan dengan umat Islam teriak, Yesus tidak disalib, Yesus tidak disalib. Kristen bukan, Yesus disalib, Yesus disalib. Kira-kira ini supporternya siapa ini Kristen? Kalau kami kan Allah ingin Yesus jangan disalib. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Umat Islam datang, Yesus tidak disalib, Yesus tidak disalib. Berarti mengagungkan, mendukung keinginan Allah agar jangan membunuh Yesus. Ya, orang benar jangan dibunuh. Yesus jangan dibunuh, Yesus jangan dibunuh. Datang Kristen, Yesus harus dibunuh, Yesus harus dibunuh, Yesus disalib, yes, harus disalib, disalib, disalib. Kira-kira Kristen ini pendukungnya siapa? Ya, karena setiap pendukungnya siapa? Setiap khotbah di gereja itu tidak pernah Bang Juma yang diajarkan ayat-ayat Bang Juma tadi. Apa tujuannya tidak diajarkan? Supaya jemaat mati dalam keadaan menyembahi dalam nama Oh iya, jadi tidak pernah membawakan tentang ayat-ayat yang Bang Juma tadi bilang tuh, tidak pernah. Nggak mungkin lah, kosong jemaat, siapa yang mau kasih duit? Ayo, Kayak itu sama halnya mengusir orang. Tadi nggak pernah itu dibawakan pengkhotbah. Sekarang kalau misalnya Kristen dan Islam hidup sesama dengan Yesus, kira-kira yang berdiri di belakang Yesus membela Yesus agar tidak dibunuh siapa? Yang nggak mau dibunuh kan umat Islam. Islam. Terus Kristen berada di pihak mana? Ya harus mati. Berarti di pihak mana Kristen ini? Aduh, pusing Bang Juma, aduh. Terlalu dalam Bang Juma ini. Saya masih bocah. Memang harus kayak gitu. Masih bocah tapi cara nangkapmu bagus. Kamu lebih pintar menangkap daripada pendeta-pendeta Bangkokan itu. Serius. Kamu masih polos. Masih polos.
Hatimu masih belum terkontaminasi full dengan doktrin dogma. Iblis belum terlalu dalam menjerat dirimu. Kenapa? Karena otakmu masih berfungsi. Masih berfungsi. Iblis masih belum memegang hatimu. Itu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ketika nanti hari penghakiman, Yesus memanggil Bang Suma. Bang Suma, kamu tahu aku adalah diutus oleh pencipta kita untuk turun ke bumi menjadi hakim? Tahu. Terus kenapa kamu tidak menuhankan aku? Kenapa kamu tidak percaya kepada salib? Saya katakan apa kepada dia? Saudara Yesus yang mulia, bukankah kau itu bukan hakim? Kaget dia pasti. Loh, dari mana kau tahu kalau aku bukan hakim? Maaf yang mulia Yesus, bukankah yang menjadi hakim itu adalah firman yang kau dengar dari Bapa? Loh, dari mana kau tahu itu? Aku membaca di kitab Yohanes 12 44-50. Wah, hebat kali kau semua. Ya mau kayak mana? Tuhan kita memberikan saya otak dan saya gunakan dengan baik. Kau sendiri yang mengatakan, jika ada orang yang tidak mendengarkan perkataanku, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang ke dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kudengar dari Bapa yang telah aku sampaikan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Sekarang Anda mau menghakimi saya yang mulia dengan firman yang mana? Adakah yang mulia pernah berfirman agar kami manusia menyembah Anda? Oh tidak, Suma. Adakah yang mulia pernah berfirman agar kami ibadah minggu? Tidak, tidak, Bang Suma. Adakah yang mulia pernah berfirman agar kami tidak bersunat? Tidak. Adakah? Tidak, Bang Suma. Berarti kamu ini tidak melakukan kesalahan seperti si mata satu? Tidak. Saya percaya engkau adalah nabi, adalah rasul bagi Bani Israel. Saya beriman itu adalah bagian daripada rukun agama saya. Oh kalau begitu silakan Bang Suma. Allah kemudian ridha kepadamu untuk masuk ke dalam surga. Matius 5 nomor 19. Lolos. Dipanggil Bom-bom. Bom-bom, kadia. Kadia. Kau kenal saya? Kenal yang mulia. Terus kenapa mukamu kayak ragu? Begini yang mulia. Saya dari tadi lirik-lirik dari jauh yang mulia. Apa yang kau lirik? Kau homo? Bukan yang mulia, jangan salah paham. Terus kenapa kau lirik-lirik saya? Maksud saya yang mulia, dari jauh saya sudah lirik-lirik tangannya yang mulia. Ada apa tanganku? Lu pikir gue pakai skincare? Enggak, saya cari bekas paku tapi tak ada yang mulia. Terus kenapa kau lihat kaki saya? Kok kayak nafsuan? Bukan yang mulia. Meskipun dulu di dunia ada sikit-sikit kayak gitunya, tapi di sini saya nggak berani yang mulia. Terus kenapa lihat kaki saya? Aku mencari bekas paku yang mulia. Lalu sama sekali aku tidak menemukan bekas paku itu. Bagaimana aku mau ke paku? Habis itu nyosor Yesus kan, nyosor apa? Bom-bom lari ke depan. Diungkapnya, ditariknya kain lenan yang dipakai oleh Yesus. Kau mau memperkosa saya, Bom-bom? Bukan yang mulia. Aku ingin lihat pahamu, apakah ada tato? Karena di situ tertulis raja orang Yahudi. Apakah betul? Tidak ada tato-tatoan. Kami orang Yahudi dilarang pasang tato. Sembarangan saja kau. Berarti yang selama ini kami sembah. Oh, kamu menyembah. Siapa yang kau sembah? Ada yang mengaku Yesus yang mulia. Kau sembah dia? Ya. Kau pernah membaca di dalam kitabmu bahwa aku berpesan kepada orang Yahudi agar waspada kepada iblis yang datang dengan memakai namaku? Pernah yang mulia. Terus kenapa kau menyembahku? Karena saya selalu beralasan bahwa yang dimaksud penyesat itu nanti di akhir zaman. Memang kucruklah kau itu. Aku bilang penyesat itu datang kepada muridku di abad pertama. Kenapa pula di akhir zaman?
Jadi gimana sekarang yang mulia? Aku tidak mengenal kau, bom-bom. Kau pembuat kejahatan. Kau menyembah siapa ketika di dunia? Anda, Yesus. Ada pernah kusuruh? Enggak ada sih yang mulia. Nah, terus nonotmu kenapa benjol begitu kepalanya? Bukan benjol ini yang mulia. Terus kulupnya menebal yang mulia, dari tadi berdiri nggak minum kopi. Berarti lu nggak sunat juga? Maaf yang mulia, enggak yang mulia, karena di kota saya waktu di bumi dingin yang mulia, si Uco harus pakai selimut, selimutnya sendiri. Lagian juga saya belum pernah pakai mobil yang mulia, kemana-mana pakai motor, jadi si Uco juga aku suruh pakai helm juga, takut ditangkap polisi yang mulia. Kurang ajar. Jadi kau tidak bersunat? Tidak. Oh, kau bukan pengikutku. Kau bukan pengikutku. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kamu. Tapi dulu waktu di bumi aku selalu menyanyi lewat TikTok. Nggak ada nyanyi-nyanyian. Kau karang sendiri lagumu itu, orang nyanyi itu adalah Kidung Agung dari Daud. Kau bikin nyanyi-nyanyi sendiri. Emang siapa pencipta lagunya? Pales lagi suaramu. Orang itu masuk kunci Z, kau masuk kunci C. Salah kau. Hanya. Tapi yang mulia, saya juga bermujizat. Nggak ada cerita-cerita. Aku udah bilang waspadalah kepada Kristus palsu yang mampu bermujizat. Nabi-nabi mampu bermujizat. Kau enak kali kau. Jadi kembalikan aja aku di bumi. Biarkan aku jadi petani di bumi. Yang penting jangan neraka. Nggak ada cerita, nggak boleh lagi kembali. Kau pulang ke bumi untuk jadi pedagang kuaci pun tak bisa. Kau ke neraka sekarang juga. Yang mulia tolong, nggak ada tolong-tolongan. Kau di dunia paling jago mengaku anak Tuhan, anak Tuhan. Apa pula anak Tuhan? Anak kampret kau, anak kampret. Ngaku bukan hamba Tuhan, tapi kau hari Minggu ibadah juga, menyembah juga. Pada siapa kau menyembah rupanya? Kepada siapa? Kau katanya bukan anak Tuhan. Bukan hamba Tuhan, berarti kau nggak menyembah Tuhan. Lalu ngapain kau hari Minggu? Kau sembah siapa? Sembah kepada Tuhan. Lah, katanya kau bukan hamba Tuhan. Bodoh memang kau. Udah sana. Pusarmu itu sudah kayak bola kasti besarnya. Udah sana. Nah, itulah nanti yang terjadi berdasarkan Yesaya Yohanes 12:44 sampai 50. Galak benar itu Yesusnya Bang Juma. Oh, dia hakim yang adil. Gak boleh. Dia harus memisahkan antara kambing dengan serigala, antara domba dengan serigala. Harus. Mutlak gitu, nggak bisa tidak. Nggak bisa tidak. Anak domba Allah, Bang Juma. Siapanya? Kita ini kata. Lama inilah makanya Yesus mengatakan, maaf ye, aku tidak mengenal kalian. Oh, kami domba. Domba apa makan babi? Domba itu makannya rumput. Yang makan babi itu serigala, bukan domba, kampret. Dibilang, oh iya juga ya. Jadi selama ini kau makan babi bukan domba. Mana ada domba makan babi? Perumpamaan. Perumpamaan gimana? Jadi kalau iya juga. Jadi kalau ya. Domba makan rumput. Ya. Domba makan rumput. Seru juga Bang Juma nih orangnya. Oh iya dong. Tapi gimana? Dari tadi Bang Juma bawakan ayat-ayat sih. Emang nggak ada yang melintir ya, benar semua udah di ekin semua di sini juga benar semua. Saya bacakan sebuah dalil. Saya ingat dalil itu tertulis di Yohanes 10. Di Yohanes 10 data nomor 9. Bisa Anda baca? Ada nggak di situ? Ada. Nah, coba dibaca. Saya ingin dengar. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bagaimana? Menemukan daging babi atau rumput? Rumput. Bukan babi kan? Ketemu aja ayatnya parah. Oh iya, harus. Makanya kalau kawanan domba tidak bisa sekawanan dengan anjing, nggak bisa. Dengan serigala nggak bisa. Makanya kalau kita bicara Yesaya 52 nomor 1,
Tidak boleh Yerusalem baru dimasuki oleh orang-orang yang tidak bersunat. Nggak boleh, nggak boleh. Yerusalem baru itu kan surga. Iya kan? Ya, saya berapa Bang Juma? Ya saya 52 nomor 1. Mudah-mudahan saya benar. Padahal saya cuma tebak-tebak aja. Terjagalah. Baca. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Bisa nggak orang Kristen masuk ke dalam surganya orang Yahudi? Menurut dalil itu. Garuk kepala, garuk. Nggak bisa lah. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa karena Kristen tidak mungkin makan rumput. Kristen makannya daging. Maka Kristen bukan domba. Tetapi tampilan domba cuman isi dalamnya adalah pemakan daging. Yang mana makan daging? Serigala atau domba? Ya serigala lah Bang Juma. Ya udah. Jadi yang Anda temani setiap hari Minggu itu bukan kawanan domba. Di Alkitab sebenarnya banyak ya larangan-larangan kayak gitu, kayak orang Islam juga ya. Cuman kok jauh dari ajaran yang kita ikutin. Sebenarnya Ya, lanjut. Gimana? Ya karena kan yang saya tahu kan setiap pengkhotbah tuh nggak pernah bahas-bahas tentang begituan Bang Juma. Nggak pernah. Kalau dia bahas itu artinya ya bahaya. Iya, yang sering tuh biasanya ya begini Dinda. Yang saya kasihi begini. Makanya Advent kan tidak ini kan Advent ya. Gerakan mengkristenkan dunia itu berawal dari Yahudi, Yerusalem, atau berawal dari kerajaan Romawi? Gerakan mengkristenkan dunia. Apakah berasal dari kerajaan Israel atau berasal dari kerajaan Romawi? Gerakan mengkristenkan dunia. Romawi. Pintar. Silakan kamu bisa lihat Bible di Wahyu 12 nomor 9. Wahyu berapa? Baca Wahyu 12 nomor 9. Buka di Alkitab Sabda. Bisa pakai HP kan? Di Kitab Sabda. Alkitab Sabda paralel. Wahyu 12 nomor 9. Alkitab Sabda di TB. Wahyu 12. Bukan. TB. Bukan. Alkitab Sabda ketik di Google Wahyu 12 nomor 9 spasi paralel. Spasi paralel. Ya. Silakan. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Itu paralel ya, ada TB, ada TL, ada bis, betul? Ya. Ada angka di bawah? Ada. Nah, coba klik angka 3625. Dunia. 3625. Ada kan? Tekan. Apa yang muncul di situ? Apa yang muncul? Oikomene. Ya, apa artinya? Coba baca di bawah. Oikomene. Artinya apa? Pelafalan ini apa gimana? Ke bawah ada terjemahan baru dan keterangannya di bawah.
Yang Indonesia ini. Iya. Bumi yang dihuni, bagi bumi yang dihuni oleh orang Yunani dalam perbedaan dari tanah para barbar, kekaisaran Romawi, semua subjek kekaisaran seluruh bumi yang dihuni, dunia penghuni bumi, manusia, alam semesta dunia. Oke. Jadi di situ disebut yang dihuni oleh kekaisaran Romawi. Iya. Eikomene. Oke. Sekarang kembali ke terjemahan yang sebenarnya. Arti yang sesungguhnya adalah dan naga besar itu yaitu ular tua yang adalah iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh Eikomene, seluruh kerajaan kekaisaran apa? Romawi. Tadi Kristen bermuara dari kerajaan Israel atau kerajaan Romawi? Romawi asal mula. Iblis dilemparkan kemana? Ke bumi. Di wilayah Eikomene? Kekaisaran Romawi. Gimana? Kok pinter Bang Juma ya? Jadi iblis dari langit dilemparkan ke bawah untuk menyesatkan seluruh kekaisaran Romawi. Dari sanalah kemudian dari cangkang tangan-tangan Romawi yang menyebar ke seluruh penjuru bumi dengan tekanan harus mengikuti otoriter gereja, nggak bisa tidak. Siapa yang melawan gereja? Bunuh. Oke? Berarti itu tidak sesuai ajaran kasih itu. Pertanyaan terakhir. Berat. Pertanyaan terakhir. Ketika Adam diberi peringatan oleh Allah, wahai Adam, jangan kau makan buah pengetahuan, jangan kau dekati buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Bila mana kau mendekatinya, memakannya, maka engkau akan mati hari itu juga. Betul? Ada perkataan begitu? Betul? Nah, iblis datang mengajarkan apa? Dengar. Wahai Adam, wahai istri Adam, sesungguhnya jika engkau tidak memakan buah itu, engkau tidak akan hidup yang kekal. Dan sesungguhnya bila mana engkau memakan buah pengetahuan baik dan jahat, engkau akan hidup kekal di Taman Eden. Iblis sedang mengajarkan ajaran apa ketika kita lihat dari permukaan? Dia sedang melakukan ajaran menyelamatkan atau tidak? Di permukaan, bukan misinya, tapi luarnya. Apabila engkau memakan buah pengetahuan, maka engkau akan hidup selama-lamanya di Taman Eden. Itu ajaran kasih atau bukan? Hidup kekal itu ajaran kasih atau bukan? Tunggu. Hidup kekal itu ajaran kasih atau bukan? Hidup kekal ajaran kasih atau bukan? Ajaran kasih. Iblis datang mengajarkan ajaran kasih. Apabila engkau memakannya, wahai Adam, maka engkau akan hidup kekal di Eden dan tidak akan mengalami kematian. Itu kasih kan? Betul? Kasih enggak? Kasih. Orang kalau tidak menggunakan akal, percaya aja itu. Begitu dia makan, efeknya benar nggak hidup kekal di Eden? Efeknya? Enggak. Begitulah ajaran kasih yang Adinda maksud. Berarti bukan ajaran kasih. Ajaran kasih di permukaan. Tapi begitu mati bertemu dengan Yesus, nyala daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Betul? 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 Iya. Binasa nggak tuh? Iya. Binasa nggak kalau diusir Yesus? Lenyap Bang Juma. Lenyap. Padahal janjinya di permukaan adalah tidak ada keselamatan di luar Yesus. Jika Yesus tidak disalibkan, tidak dibangkitkan dari kematian, maka sia-sialah hidupmu dan kamu akan hidup di dalam dosa.
Itu di permukaan, sebagaimana iblis tadi di permukaan ajaran kasih. Begitu juga di gereja yang Anda maksud. Kok di gereja pengkhotbah nggak mengajarkan? Itu seibarat ular tua yang ada di Ganbi Eden, hanya mengajarkan di permukaan kasih, no inro. Tapi faktanya siapa yang bisa tahu? Yesus sudah menggambarkan itu, Al-Quran sudah menggambarkan itu. Kenapa saudara kami Kristen tidak mau ngeh? Karena hidup di Kristen itu serba enak, nikmat. Iya toh? Iya dong. Iya toh? Iya dong. Lempeng aja. Tapi begitu mati yang ada hanyalah penyesalan. Juru selamat udah mati. Selamat. Iya, tapi ternyata ujung-ujungnya kan harusnya tidak mempercayai Yesus juga ya, harus diikutin juga ajaran. Ajarannya. Coba ke atas lagi, masih ada enggak? Kameranya ke atas coba masih. Masih ada enggak? Coba. Masih ada. Masih ada. Ada dulu cerita ini, Bang. Dinda, waktu saya masih SMP. Kawan saya bercerita, bukan saya. Dia lagi nonton film nakal, film orang-orang miskin. Tahu film orang-orang miskin yang tidak pakai baju, tahu? Sudah dewasa tapi nggak pakai baju, saking miskinnya. Laki perempuan bermain, laki perempuan lagi bermain, miskin dia, nggak ada baju sama sekali. Ngerti, paham maksud saya? Nggak tahu. Seorang laki-laki dan perempuan karena kemiskinan dia nggak pakai baju, berdua. Ya. Teman saya itu lagi nonton film gitu. Nonton video kayak gitu. Paham ya? Dia sandar persis posisinya samamu. Persis. Begitu dia nonton begini, tapi dia tidak melakukan tulisan manual, tangannya tidak mengetik, biasa aja gini. Wih, ini apa? Tiba-tiba menetes hujan dari atas. Dia tengok ke atas. Apa yang terjadi? Apa? Yang di atas ikut nonton juga. Nangis. Bukan nangis, yang di atas nonton juga. Lebih duluan ejakulasi yang di atas. Itu cerita kawanku. Itu cuma cerita. Benar tidaknya nggak tahu, karena dia kan kalau nggak salah waktu itu Katolik. Gitu. Jadi aku bilang, wah masa kau ada-ada aja, masa kau cerita seperti itu? Cerita aja bang, cerita sendagurau, kata dia. Kira-kira menurut adik saya ini, yang di belakangmu itu melihat nggak? Kalau misalnya melihat atau itu kan sugesti doang, Bang Juma. Bukan. Yang di atas itu masih melihat nggak dia? Iya melihat. Kalau melihat kan? Dalam imanmu melihat kan? Jadi kalau kamu lewat malam-malam, dia matanya melirik gini. Benar nggak? Ih, serem. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya kira begitu. Banyak. Itu cerita, itu pengalaman, cerita masa lalu, masa-masa kecil dulu. Tapi itu bukan sebuah kebenaran. Teman saya yang punya keyakinan itu hanya bercanda gurau aja, menganggap itu adalah sebuah cerita yang mungkin dipikirnya lucu, ya kan ya. Sama cerita. Iya. Ada pesawat helikopter, penumpangnya cuma 5, kapten, kopilotnya dengan pilotnya, kemudian ada penumpang 3. Penumpangnya itu ada pendeta, ada satpam, ada pramugari 1, kemudian ada anak SMA dengan pilot berempat. Jadi sampai di atas sudah pesawat helikopternya goyang, mati mesinnya 1. Jadi Pak Lamsen Naibaho, pendeta Lamsen ini bertanya, ada apa ini Pak Pilot? Wah, maaf Pak Pendeta, ini pesawat sudah tidak bisa saya kendalikan. Waduh, bagaimana dong? Bagaimana ini? Pak pilotnya bilang,
ya sudahlah kita pasrah aja. Wah, nggak bisa begitu. Saya ada kebaktian. Saya mau jemaat saya menunggu ini. Saya harus selamat. Nggak bisa tidak. Anak SMA juga bilang, wah saya masih SMA Bom, gimana Om? Terus Pak Bom bilang, enak kali kalian ini, saya belum makan sudah 2 hari, saya nak makan ini. Disikulah dia sama pilot, ini dari tadi makanan terus diurusin ini. Ini kita bisa selamat sebenarnya. Caranya gimana? Caranya gimana pilot? Kita ada parasut, kita kan berlima. Cuman parasutnya hanya ada 4. Parasutnya cuma 4, kita berlima, kurang 1. Nah, apa yang terjadi? Keluarkanlah itu parasut di depan untuk terjun payung kan? Cuma 4. Pak Lamsen Naibaho, pendeta Lamsen ini, tiba-tiba dia ngambil tas, disimpan, langsung loncat dia duluan. Selamatlah dia kan? Selamatlah dia. Waduh, jelas juga ini Pak Lamsen Naibaho langsung loncat dia. Jadi kita 3, sisa 3. Terus menangislah Pak Bom dengan yang lain. Satu di antara kita harus mati. Biar kau aja ya dek, kamu aja ya. Kau kan masih muda, belum ada anakmu, belum ada istrimu, belum apa-apa. Kami ini ada istri. Terus anak SMA itu bilang apa? Pak Bom jangan khawatir, pilot yang khawatir. Jangan khawatir, ini kita sudah mau mati. Ambil tas sekolah saya, bukan parasut yang diambilnya. Aduh, matilah itu udah. Saking paniknya, buru-buru tas ransel anak SMA ini yang diambilnya. Bukan payung itu, bukan ransel payungnya dia. Waduh, mati itu anak orang. Aduh, hancur opung. Dia sampai di bawah tinggal giginya, dagingnya udah habis di tengah jalan. Dihantam sama angin badai. Rupanya ransel SMA yang diambilnya, bukan tas payung. Nyangkut itu, mau udah nyangkut. Nyangkut di mana? Orang ketinggian 3.000 kaki, tinggal giginya nyampe ke tanah. Kalau ada pohon menyangkut Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Gitulah maksudnya sekelumit cerita-cerita masa lalu waktu kita masih anak-anak kan ya. Jadi jangan diambil hati, itu hanya guyon saja, hanya candaan saja. Oke? Saya kira cukup untuk sementara. Kita sudah maghrib di sini ya, Adinda ya. Saya nunggu renungkan sama-sama atas pencerahannya. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kalau ada apa-apa naik lagi sebentar habis Isya insyaallah. Jangan lupa bertobat ya Bang Juma. Siap. Kamu enggak? Bertobat juga lah. Alhamdulillah, bertobat juga. Alhamdulillah. Oke, ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikum. Wah, keren kali, Bah. Dadah. Sehat selalu ya. Waduh, ternyata Pak Pendeta, payung yang diambilnya bukan payung, tas ransel anak SMA. Terlalu takut mati. Padahal dia yang suka janjikan orang, sedikit lagi kamu hidup, sedikit lagi kamu masuk surga. Dia yang takutan. Tidak sesuai dengan kenyataan. Lucu ya teman-teman. Mati dia, mati, terlalu takut mati, akhirnya mati juga. Oke teman-teman sekalian, terima kasih banyak.
atas perhatiannya, atas waktunya, dan jika ada materi, kalimat, kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terhadap saudara-saudara saya non-muslim, ketika ada kalimat yang kurang berkenan dari kebenaran yang saya sampaikan, saya minta maaf yang setinggi-tingginya, yang sedalam-dalamnya. Apa yang saya sampaikan itu berdata, tidak saya karang, tapi ada datanya di dalam sini. Tinggal saudara-saudara baca, dalami, habis itu Anda pikirkan, apakah yang saya katakan ini salah atau betul. Sebagaimana adik yang tadi masih polos, dia masih polos, belum terlalu banyak maksiat, masih berfungsi, otaknya masih sangat bercahaya dan hatinya masih sangat bercahaya. Dia nyaman diajak diskusi, belum ada api yang beronta-ronta di dalam dirinya, tapi dia mengikuti alur apa yang ada di Bible. Alhamdulillah, sampai dia berani mengatakan bahwa di pengkhotbah tidak pernah membahas ini. Begitu dia cek datanya, ada dalilnya. Kalau pengkhotbah itu kayak tadi, Yeremia 8 nomor 8, terus Mazmur 119 nomor 126, Taurat dirombak, pena palsu telah membuatnya menjadi palsu, berbohong, pena palsu telah membuatnya dusta, bohong. Itu dikatakan dan dipelintir kepada kepada penafsiran-penafsiran yang sama sekali tak ada hubungannya dan bahkan jauh dibengkokkan dari yang seharusnya. Itulah tanda-tanda kalau di dalam dirinya itu sudah ada bara api yang menyala-nyala. Adik tadi alhamdulillah cahaya, ya, nur yang ada dalam dirinya masih ada. Semoga beliau bisa mendapatkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada saudara-saudara muslim saya minta maaf juga ketika ada candaan yang kurang berkenan terkait dengan tadi. Itu hanya cerita, meskipun cerita tapi kan kasihan juga Pak Lamsennya kan gitu ya. Tapi untungnya Pak Lamsen tidak mendengarkan. Kalau Pak Lamsen mendengarkan pasti di teleponnya saya kan, selalu dia hampir tiap hari dia kirim link YouTube ke Bang Suma Pendeta Lamsen. Allah terima kasih gift love orange-nya, kemudian tap layarnya dan posting ulang teman-teman sekalian yang di YouTube. Terima kasih banyak semuanya, Masya Allah, kalian semua luar biasa. Dan di YouTube ini tak henti-hentinya memberikan dukungan, dan juga yang ada di TikTok. Teman-teman yang multi, khususnya yang Kristen, habis Isya temui saya di sini. Kita akan kembali membahas, memperbincangkan apakah salib itu adalah komedi putar. Jadi komedi putar ini adalah candaan maksudnya ya. Jangan Anda salah persepsi terhadap apa yang menjadi tulisan. Maksudnya candaan. Apakah itu hanya senda gurau? Apakah itu hanya sesuatu yang menjadi mainan saja? Karena mengingat Yesus begitu serius, Yesus begitu menekankan, Yesus begitu tegas mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi terkait dengan penyaliban terhadap orang benar. Ketika saudara menjadikannya sebagai jalan keselamatan, tadi ada yang lugu itu, yang polos tadi, bukan lugu tapi polos tadi. Ketika kita berbicara tentang penyaliban itu karya siapa dan Kristen berada di kubu mana, itu terurai semuanya. Itu terurai semuanya dengan lugasnya. Bercanda tapi itu mengena. Kenapa? Karena permainan hati, kalbu dan juga dalil. Seperti itu teman-teman. Jadi ini pertanyaan, apakah salib itu adalah candaan atau salib itu adalah komedi putar, atau benar-benar salib itu menyelamatkan? Nah, saudara kita Kristen lah yang punya kewajiban untuk menjelaskan itu. Silakan habis Isya kembali ke sini kita berdiskusi. Demikian sahabat, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.